Oke, selamat sore teman-teman semua, baik yang ada di DC Center ataupun yang di online. Hello, hello, hello. Gimana kabarnya? Selamat Pasca buat yang Selamat selamat Pasca. Pasca semuanya teman-teman. Kita masih dalam suasana Pasca dan khususnya senang sekali teman-teman di sini kita bisa hari ini ngobrol-ngobrol. Sebenarnya judulnya Man Up ya, Man Up tapi kita happy banget ada beberapa cewek juga yang ada cewek juga yang pingin, karena saya rasa ini memang bukan hanya untuk diskusi antara cowok, tapi mungkin beberapa cewek juga pingin tahu juga. So, apa aja sih yang mau kita bahas di sore hari ini teman-teman? Jadi, seperti yang kalau teman-teman sudah lihat, kita ada promotional videonya ya. Jadi, kurang lebih di situ ada yang menyebutkan cowok tuh harus eh, rasional, bukan emosional. Terus kemudian ada cowok itu harus cari tangannya gini sih, cari cari uang kali ya, cari uang. Kemudian ada cowok, ada tuntutan cowok yang merasa cowok tuh harus kuat. Kalau maskulin itu mungkin mungkin dianalogikan sebagai cowok-cowok yang strong, yang bisa ya bayangannya teman-teman mungkin bisa kebayang sendiri. Tapi tapi saya rasa itu kita akan bahas teman-teman di situ. Kita akan bahas tentang terkait stereotip cowok-cowok yang kurang lebih kita sebagai di sini kita ada beberapa, ada Matteo dan ada Koriko yang nanti akan share juga. Kita di sini akan membahas stereotip itu, impactnya ke kita, dan kemudian kita mau understand bagaimana secara iman Katolik, khususnya karena ini judulnya TOB Talks, kita mau kaitkan dengan teologi tubuh, buah karya pemikiran dari Santo Yohanes Paulus II, dan kita mau bahas secara tuntas, kira-kira sebagai seorang cowok menurut ajaran TOB itu seharusnya seperti apa? Apakah sesuai dengan stereotip yang tadi sempat disampaikan atau ternyata itu hanya stereotip semu yang dibebankan ke kita yang seharusnya kita nggak boleh berpikiran seperti itu. Jadi saya rasa hari ini menurut saya sangat menarik karena harusnya nggak banyak kita membicarakan khusus khusus cowok gitu. Jadi tadi udah saya singgung, saya mau memperkenalkan ada Matteo di sini. Matteo di sini ya cowok. Oke, baru tahu gue. Ya, Matteo adalah seorang kreator di balik Majus Katolik. Jadi nanti kalau yang penasaran Matteo karya-karyanya seperti apa, langsung follow @Majus Katolik ya. Yes, Majlis At Katolik. Majus Katolik. Jadi kalau lihat nanti Majus Katolik juga nanti ada videonya Matteo banyak yang main alat musik Sasandu. namanya sasandu. Jadi buat yang penasaran belum tahu apa itu sasandu, buat yang penasaran Matteo ngapain aja nanti silahkan follow Majus Katolik karena dia banyak cerita juga terkait iman Katolik, kemudian wisata-wisata yang berhubungan dengan Katolik juga ya. Betul banget. Oke. Dan di sebelah sana mungkin kita sudah tahu semuanya. Ada Koriko Arifano juga. Jadi selamat datang Koriko, selamat sore. Sore. Koriko Arifano teman-teman mungkin beberapa waktu yang lalu juga sempat ada di dalam TOB Talks. Kita sebutkan lagi, Koriko Arifano sudah sangat terkenal sebagai pembicara Katolik, pendiri komunitas Domus Cordis juga, dan sudah nemenin banyak anak muda khususnya cowok-cowok dalam kasih tahu sebetulnya jadi cowok itu menurut iman Katolik, menurut TOB seperti apa. Jadi saya rasa semoga menjadi diskusi yang menarik teman-teman dan mau remind juga buat teman-teman yang di online ataupun yang di sini yang mau untuk tanya, kita juga sudah ada link Slido-nya juga. Di online nanti mungkin bisa di-share juga link Slido-nya. Dan kita juga udah terima beberapa pertanyaan juga. So feel free aja teman-teman. Saya rasa ini kenapa kita settingnya duduk di bawah. Karena kita pingin nggak terlalu formal juga. Jadi Man down. kita Man down. man down. Man up. Oh iya. Man down, man up ya. Jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol aja teman-teman, mau ngobrol-ngobrol santai antara cowok juga, ada beberapa cewek juga nggak apa-apa.
So feel free dan semoga acara hari ini, diskusi kita hangat hari ini bisa lebih kasih pemahaman buat teman-teman tentang cowok. Mungkin itu pengantar dari saya. Hari ini kita akan ada 3 sesi. Sesi pertama akan banyak ngobrol dengan Bro Matteo, sesi kedua akan banyak dijelaskan oleh Koriko juga. Sesi ketiga kita akan banyak membahas top 3 concerning issues about men yang kita banyak terima juga dan ada beberapa pertanyaan juga yang kita akan bahas sedikit lebih tuntas lagi. Jadi mungkin secara general flow-nya kurang lebih seperti itu. Mungkin kita langsung mulai ke topik yang pertama. Pertama saya mau ngomong dulu ke Matteo. Hai Matteo. Oke, gimana bro? Gimana kabar? Puji Tuhan. Nyalakan ya nih, halo? Nyalakan. Oke. Just making sure. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan Habis baik. acara wedding anniversary om aku. Jadi baru nyampe nih. Anniversary berapa tahun, Bro? 50. 50 tahun. Mantap. Mungkin buat Matteo saya mau kasih pertanyaan, hanya satu aja sih pertanyaan. Mungkin tadi kita banyak membahas tentang stereotip cowok. Dan Matteo tumbuh sebagai cowok. Mungkin mau denger, itu aja sih. Mau denger cerita pengalamannya pribadinya Matteo. Mulai dari remaja sampai sekarang kira-kira ada nggak sih stereotip atau pressure atau tekanan-tekanan menjadi seorang cowok, dan kira-kira kalau ada mungkin boleh diceritain nggak ke teman-teman semua kira-kira pengalamannya seperti apa? Mungkin mau mulai dari situ dulu kali ya. Silakan, Boleh. Matteo. Ini menarik nih karena kebetulan kebanyakan di sini audiensnya cowok juga ya. Tapi kayaknya aku paling muda deh di sini. Jadi aku mungkin lebih kayak sharing pengalaman sesama OMK nih ya. Kita masih OMK ya? Ya, bener ya. Jadi Baru mulai udah ofensif ya. udah ofensif. Biar langsung man up gitu loh. Man up. Nah ini aku pengen tanya nih, setuju gak nih teman-teman ya? Apakah setuju kalau misalkan cowok itu stereotipnya adalah pertama tuh mencari tahta dulu. Kita harus mencari uang sebaik-baiknya. Setuju gak untuk duniawi nih? Setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Ada 3 sebetulnya yang aku merasa tuh orang-orang terutama cowok tuh harus kayak mencari dalam dunia ini tuh. Yang pertama tahta, terus ada harta, sama wanita. 3 itu tuh yang menjadi kayak patokan stereotip kalau cowok mau kelihatan sukses, mau kelihatan keren tuh punya 3 ini gitu. Pertama kita ngomongin soal harta dulu deh. Harta itu kan sesuatu hal sebagai cowok ya, kita harus cari duit, kita harus mencari sebanyak-banyaknya untuk siapa tahu mencari kebahagiaan gitu ya. Dengan melakukan segala cara supaya kita pun bisa ngumpulin sebanyak-banyaknya uang itu untuk misalkan pergi ke luar negeri kah, atau beli barang mobil yang mewah, beli jam yang mahal, atau misalkan apapun itu pokoknya yang berhubungan dengan kemewahan gitu. Itu menurut dunia yang pertama tuh stereotip. Makanya aku lihat juga banyak cowok-cowok tuh kayak bener-bener grinding banget buat cari duit itu. Yang kedua tuh soal tahta nih. Tahtanya mungkin sekarang tuh bukan kerajaan ya, kayaknya udah gak relate banget deh. Kalau aku lihat tuh tahta zaman sekarang tuh adalah ketenaran atau kayak bikin viral di sosial media. Itu menurut aku yang paling gampang. Jadi misalkan dengan sekarang tuh dengan TikTok, dengan Instagram, I think like semua orang tuh udah bisa kayak pakai HP-nya, bikin sesuatu supaya mereka tuh bisa di-notice gitu. Dan attention itu, sebuah tahta itu orang tuh baik banget nyari. Terutama buat anak-anak muda zaman sekarang yang cowok-cowok gitu. Mereka mau cari berbagai cara untuk bisa kelihatan keren di depan mungkin calon mertuanya kah, atau misalkan temennya, atau gengnya. Jadi dengan cara apapun juga menurut duniawi itu tahta itu dengan membuat konten atau misalkan pamer itu juga termasuk tahta. Nah kalau udah dapat harta, udah dapat tahta pasti mau cari wanita. Nah wanita ini juga sesuai dengan kayak keinginan kita gitu ya. Mau carinya yang bentuknya kayak gitar Spanyol gitu kan. Terus juga mungkin yang kayak Sasando. Di sini ada orang NTT gak sih? Tolong dong dicat dong. Yang tahu ada orang NTT nih. Kemarin aku juga main di ini ya, di Labuan Bajo nih sama beberapa teman-teman Karena mission trip. Sasanduro dari NTT ya? Betul, dari Pulau Rote. Okay. Jadi Pulau Rote itu salah satu pulau paling selatan di Indonesia. Okay. Oke, kita balik ke wanita. Jangan ngomongin Sasandu sekarang, gak nyambung.
Tapi bisa sih pakai sasandu buat nyari cewek. Iya. Oke, balik lagi. Jadi wanita itu juga pasti teman-teman di sini mau cari yang pasti ya speknya tuh yang teman-teman punya standar sendiri lah ya, yang mungkin secara bodinya bagaimana atau mukanya gimana. Pokoknya punya standar masing-masing dan ibaratnya kalau punya cewek yang cantik itu kita sebagai kayak cowok sesuatu hal yang membanggakan gitu. Kita bisa sombongin, kenalin nih cewek gua. Wih, ceweknya udah kayak artis mukanya gitu kan. Jadinya itu sebagai kebanggaan gitu. Tapi mungkin kita lebih bahas lebih dalam lagi ya. Tapi menurut aku itu 3 stereotip yang paling dicari sama cowok-cowok zaman sekarang. Ada harta, tahta, sama wanita. Tapi menurut aku itu nggak setuju untuk aku. Tapi nanti kita bahas lebih dalam ya. Aku bilang itu 3 stereotip yang paling utama sih, Bro Alphonse. Oke, thank you Matteo. I think tadi disummarize dengan bagus banget, harta, tahta, dan wanita juga kan. Mungkin terkait harta, terus terang karena ini memang isu yang memang selalu disampaikan, nanti kita akan bahas di sesi ketiga bareng Koriko juga. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke Koriko, mau understand dong Matteo, kira-kira dari semua tekanan itu, I don't know, mungkin kamu nyebutnya stereotip itu, apakah itu sesuatu yang mengganggu kamu atau sampai membuat kamu tertekan jadi atau kamu malah melihatnya sebagai that's the challenge as a man dan kamu harus bisa tackling all of those challenge sehingga kamu nanti bisa tumbuh sebagai seorang cowok yang betul-betul. Kira-kira any comment on that nggak? Kira-kira terkait? Ngomongin stereotip tadi ya. Yes. Aku merasa kayak dengan 3 stereotip ini tuh memang bisa kita lihat sebagai sebuah tantangan atau sebuah kayak patokan yang terlalu tinggi gitu ya. Kayak susah untuk dicapai gitu. Tapi kalau aku sih pribadi, dulu pas aku masih kecil ngeliat kayak itu sebuah hal yang kayak sangat mustahil gitu. Karena dulu tuh mungkin aku dikenal sebagai cowok yang culun, yang orangnya nggak berani untuk ngomong depan umum kayak gini. Deket cewek apalagi, udah harus kayak jaraknya tuh 10 meter gitu gue. Gue tuh gak berani untuk kayak lebih deket lagi tuh udah takut. Jadi aku rasa, sekarang tuh udah sebagai 3 itu untuk ngelihatnya sebagai sebuah tantangan gitu kayak buktinya aja sekarang aku pun juga pelan-pelan dengan penyertaan Tuhan bisa ngelakuin berbagai macam kegiatan seperti kayak bikin konten itu kan juga mungkin ada hubungan dengan tahta ya tapi memang aku bukan targetnya untuk mencari keviralan itu tapi lebih ke tujuannya supaya tentunya buat OMK supaya tahu tentang gereja Katolik gitu kan salah satunya jadi aku rasa kembali lagi itu sebagai sebuah tantangan untuk ke arah positifnya bukan ke arah duniawinya yang negatif. Itu menurut aku sih yang bisa harus dipandangin sama teman-teman OMK Katolik di sini terutama. Oke. Thank you Matteo. Aku rasa tadi sharingnya Matteo sangat relate buat keadaan kita semua. So nanti kita akan terus lanjutkan lagi. Tentunya nanti kita akan dengar dari Koriko juga ya Matteo ya. Mungkin kita lanjut ke sesi kedua terkait dengan. Nah tadi kan mungkin buat Koriko nih. Koriko tadi Matteo udah share juga beberapa hal yang menurut dia experience as a man, ada stereotip dan dan kemarin juga kita udah tanya ke beberapa cowok, saya rasa memang yes, real adanya bahwa cowok itu secara tidak langsung atau langsung ada tuntutannya. Cuman sebelum ke arah situ, mungkin boleh nggak sih kira-kira kita mungkin dijelaskan secara singkat karena ini terus terang ini adalah TOB Talks, kita akan mengkaitkan maskulinitas laki-laki dengan apa yang sebetulnya diajarkan oleh gereja dan sehingga kita bisa punya kacamata yang sama nih bagaimana memandang tekanan itu, stereotip itu dan seharusnya bagaimana sih laki-laki harus bertindak sebagai seorang laki-laki yang betul. Mungkin waktu yang di sesi ini mungkin saya berikan ke Koriko. Ya, jadi si Yohanes Paulus kedua tuh di Theology of the Body tuh pernah bilang begini. Jadi ini waktu quote ya dari ajarannya beliau tanggal 10 Oktober 1979. Dia bilang, "It is also significant that the first man, Adam, created from dust from the ground, is defined as a male only after the creation of the first woman." Penting untuk point out bahwa laki-laki itu didefinisikan sebagai laki-laki itu hanya setelah penciptaan perempuan.
Maksudnya begini, jadi Adam itu di awal kitab suci itu menggunakan istilah manusia secara umum. Tetapi setelah kemudian Hawa diciptakan, penggunaan untuk menunjuk kepada Adam, kemudian istilahnya mulai berubah menjadi laki-laki yang jelas-jelas menunjukkan male. Karena kalau bahasa Inggris kita pakai istilahnya man ya. Man itu kan seringkali bukan hanya merujuk kepada laki-laki, tapi kepada manusia in general. Dan ini benar banget, karena kalau bayangin misalnya di seluruh dunia ini isinya cuman laki-laki. Ya nggak matters untuk ngomongin jadi cowok itu yang benar mestinya gimana sih? Nggak matters. Kita baru ngomong jadi cowok yang benar mestinya gimana, karena ada cewek yang berbeda. Karena kalau nggak ada cewek, semua manusia di dunia ini adalah cowok, dan kita ngomongnya tentang gimana cara menjadi manusia yang baik. Karena semua manusia sama dengan cowok gitu. Jadi the idea of being a male, jadi cowok, itu tidak pernah bisa lepas. Pertama-tama tentu dia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tapi pada saat yang bersamaan, dia menjadi male yang khas, yang spesifik, karena ada female. Gitu. Misalnya gini, misalnya ada manusia baru, misalnya bayangin cowok gitu misalnya gitu ya, bisa punya anak misalnya tanpa ada cewek gitu. Terus dia punya anak. Nggak akan tuh di rumah sakit bilang, it's a boy. Nggak ada. Nggak ada yang perlu mendefinisikan dia it's a boy, karena nggak ada girl. Didefinisikan it's a boy karena ada girl. Kalau nggak matters. Gitu ya. Maka kita perlu melihat bersama-sama bahwa wanita itu menjadi penting karena dalam relasinya dengan keberadaan laki-laki. In the same way, laki-laki itu menjadi penting karena ada di dalam keberadaan perempuan juga. Sehingga relasi di antara mereka berdua ini menunjukkan bukan hanya laki-laki itu mendapatkan identitasnya dari Tuhan karena dia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, tetapi dia juga menjadi lebih spesifik identitasnya di dalam relasinya dengan perempuan. Dia menjadi khas karena ada perempuan. Khasnya apa? Apa sih yang khas dari seorang laki-laki? Oh, karena dia bertanggung jawab. Kagak, hari gini banyak cewek lebih bertanggung jawab daripada cowok. Oh, karena dia strong. Hari gini banyak cewek lebih strong juga kadang-kadang daripada cowok, ya nggak? Oh, karena cowok itu menghasilkan banyak uang. Income-nya lebih banyak. Ya, hari gini kebanyakan kadang-kadang nyari cewek yang lebih tajir supaya bisa dapat kebagian duit dari dia gitu. Jadi kalau kita mau ngomong yang paling hakiki dari definisi seorang laki-laki adalah ya kalau dia masih baby, begitu dia lahir lalu bilang it's a boy. Dari mana kita tahu it's a boy? Oh, karena kelihatan dari bentuk tubuhnya kayaknya dia bakalan jadi orang yang bertanggung jawab misalnya. Kagak. Kenapa dia dibilang sebagai cowok? Karena organ seksualnya. Jadi yang membuat dia khas laki-laki atau khas perempuan adalah organ seksualnya. Nah, organ seksual diciptakan Tuhan seperti itu karena ada purpose, ada tujuan. Organ seksual laki-laki itu bentuknya keluar. Organ seksual perempuan itu bentuknya masuk ke dalam. Kenapa begitu? Supaya yang cowok gampang pipis. Cewek bentuknya masuk ke dalam juga bisa pipis. Lebih rapi lagi. Kalau cowok gara-gara keluar terus keblecetan di mana-mana, gue suka sebel banget ke toilet umum, kencing di mana-mana. Sebenarnya kencing aja belum lurus, gimana lo mau bertanggung jawab jadi cowok. Anyway, kita nggak ngomongin toilet. Jadi kenapa organ seksual laki-laki diciptakan bentuknya keluar? Cuma satu tujuannya, supaya dia bisa menghantarkan sperma masuk ke dalam vagina istrinya dan membuahi sel telur. Tujuannya itu, bukan supaya yang lain-lain. Maka dari purpose-nya, dari tujuannya, kita bisa melihat kenapa Tuhan menciptakan laki-laki. Jadi Yohanes Paulus kedua itu bicara soal itu di teologi tubuh antara lain. Nah, dengan begitu kita bisa melihat bahwa laki-laki pertama kali dipanggil untuk memberi bagi pasangannya. Sementara perempuan diciptakan untuk menerima. Karena hakiki dari identitasnya dia, apa yang menjadi kriteria dasar kelelakiannya dia atau keperempuanannya seorang perempuan adalah dari organ seksualnya. Dan organ seksual itu berbicara tentang purpose.
berbicara tentang tujuan manusia itu diciptakan. Buat laki-laki, organnya demikian karena tujuannya supaya bisa menghantarkan sel sperma membuahi sel telur istrinya. Maka laki-laki dipanggil pertama-tama dia mendapatkan dari Tuhan supaya dia bisa memberi. Perempuan dipanggil pertama-tama supaya dia bisa menerima, dengan dia menerima, dia memberi. Gitu. Jadi pada hakikatnya pertama-tama cowok dipanggil untuk menjadi seperti Tuhan. Dan kalau kita lihat implikasinya di Efesus bab 5 yang bicara soal pernikahan, suami dan istri, suami dipanggil untuk menjadi seperti Kristus yang mengasihi jemaat, istrinya, dan istri dipanggil untuk menjadi seperti jemaat yang mengasihi Yesus. Gitu. Jadi kalau suami dan istri itu seperti Kristus dan jemaat, siapa yang pertama-tama menjadi pemberi kehidupan, pemberi anugerah, pemberi rahmat bagi jemaat? Ya Kristus. Dalam hal ini si suami, dalam hal ini laki-laki. Maka dalam konteks itu kalau kita baca Efesus kan ke bawah, maka laki-laki suami dipanggil untuk mengasihi, berkurban, memandikan istrinya dengan air dan firman, dengan kata lain tuh supaya pasangannya hidup di dalam Tuhan juga, supaya hidupnya benar, supaya hidupnya berbuah limpah dan sebagainya. Maka di dalam konteks itu ya kira-kira cowok tuh dipanggil seperti Kristus kepada jemaatnya yang lead, memimpin, memberikan arah tujuan, yang provide, yang menyediakan, dan yang protect, melindungi. Maka di dalam ranah itulah kita bicara tentang laki-laki diciptakan sesuai gambar dengan rupa Allah, perempuan juga, tetapi masing-masing punya peran dan tanggung jawab dan fungsi yang berbeda, tetapi bersama-sama mereka mengungkapkan gambar dan rupa Allah yang sempurna. Itu bro. Oke, thank you Koriko. Tadi saya rasa itu jadi jadi sesuatu yang perlu sangat kita ingat sebelum kita nanti masuk ke diskusi selanjutnya. Betul, Tadi ini jadi dasar, implikasinya di berbagai isi itu nanti. Betul, iya. Jadi tadi cowok sebagai hakikatnya yang memberi, kemudian tadi ada to lead, to provide, to protect juga. Saya rasa itu adalah tadi yang Koriko sampaikan sebagai basis yang unfortunately ketika kita kaitkan dengan beberapa isu-isu yang lain selalu basisnya itu yang akhirnya oleh tekanan dunia entah itu berubah, entah itu dipahami secara berbeda, akhirnya orang jadi tadi banyak stereotip yang keliru, banyak tekanan-tekanan muncul karena ternyata itu tekanan-tekanan yang kita munculkan sendiri atau masyarakat sendiri yang memunculkan. Jadi thank you Koriko, itu saya rasa jadi basis yang bagus banget untuk kita understanding sebetulnya sekali lagi bagaimana cowok laki-laki harus bertindak, berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa ajaran Tuhan kita juga. So kita akan masuk ke topik yang ketiga, tapi mungkin sebelumnya sekali lagi saya mau remind ada slide juga buat tulis semua pertanyaan teman-teman. Happy banget kalau ada yang kita bisa jadikan diskusi bareng di sini. Kemudian mungkin titipan juga kita juga ada challenge ya, mungkin untuk kita share testimoni kita, share kemeriahan hari ini juga dengan template yang sudah ada di Instagram JP2 Youth juga ya. Instagram Teologi Tubuh dan Instagram JP2 Youth juga. So feel free teman-teman, tolong bantu kami juga untuk menyebarkan hal ini kalau teman-teman merasa ini hal yang sangat penting untuk dipahami semua cowok-cowok di luar sana. So kita juga kasih channelnya. Dan untuk yang memberikan testimoni paling baik kita akan kasih buku ini ya. Ini kasih buku Where Are You Real Men? Yang which is kita lagi cari juga nih di sore hari ini. Where Are You Real Men Answering Sacred Call. Yang nulis tidak lain tidak bukan Koriko sendiri gitu. So teman-teman help us untuk spread the good news untuk acara hari ini. Dan sekali lagi untuk slide-nya silahkan ditulis juga. Oke, sudah mulai panas atau gimana? Udah mulai pegel, oke. Stretching dulu, stretching. Gimana Mateo, udah mulai panas? Udah nih. Ini part 3 nih. Oke. Iya, oke.
Untuk part 3 sebenarnya begini, kita tadi melihat ada clue-clue yang tadi udah disampaikan Matteo juga, Koriko udah menyampaikan basisnya. Kita udah pilih 3 topik yang cukup concerning buat kita melihat yang banyak dialami atau banyak dipahami oleh cowok-cowok di luar sana. Dan mungkin kalau boleh jujur, masing-masing dari kita juga pernah jatuh atau pernah terjebak di dalam isu seperti itu. Yang pertama yang mungkin yang sangat kelihatan yang tadi juga Matteo juga sampaikan adalah cowok sebagai pihak yang harus mencari uang. Nah, seharusnya seperti itu kan. Tapi sekarang kenyataan dunia adalah bahwa unfortunately cowok-cowok di luar sana atau mungkin di dalam sini juga ya cowok-cowok Atau yang di situ juga unfortunately tuh. atau yang di sini juga. Di Zoom. Cowok-cowok unfortunately kadang-kadang membuat itu menjadi keliru karena mereka atau cowok-cowok kebanyakan mengkaitkan itu dengan value atau identity. Intinya saya kasih contoh nih. Kalau jabatannya belum manajer atau direktur mungkin merasa saya belum cukup nih sebagai seorang cowok dibandingin yang lain, teman-teman saya yang lain kok sepertinya kok jadi pemimpin di perusahaan atau pemimpin di mana kok lebih gampang dari saya. Terus ada juga kalau teman-teman pernah bahas juga ada nggak yang ada kecenderungan untuk kita membanggakan hal-hal yang non esensial. For example, kalau kita ketemu teman-teman, misalnya reuni teman-teman SMA, terus yang dibanggakan adalah, waduh, sorry banget ya baru bisa ketemu sekarang. Aku kemarin sebulan lembur terus pulangnya jam 12 malam. And showing bahwa harga dirinya itu ditentukan oleh berapa lama jam kerjanya setiap minggu. Apakah ada yang merasakan hal yang sama teman-teman? Jadi kalau teman-teman pulangnya jam 4 sore, terus bisa jam 4 sore, terus berangkatnya jam 9 itu merasa dipandang sebagai, waduh mungkin kerjaannya is not too penting. Pekerjaannya tidak begitu banyak. Jadi saya rasa itu adalah sedikit pengantar dari saya untuk kita bahas lebih lanjut. Karena terus terang ini topik yang sangat menarik, sangat relate juga. Cuman sebelum ke Koriko, seperti biasa aku juga mau ke Bro Matteo dulu deh. Bro Matteo, kira-kira menurut kamu untuk topik spesifik concern about tanggung jawab cowok sebagai pihak yang provide, tapi kadang-kadang sudah terlalu jauh, di mana mereka tidak hanya mencari uang, tapi mencari harga dirinya tuh berdasarkan identitinya, berdasarkan kesuksesan, uang yang didapat seberapa banyak. Mau tahu dong Matteo, apakah punya cerita yang similar atau mau menanggapi tadi yang kita sampaikan? Silakan. Itu menarik banget sih, ngomongin soal cowok itu kan memang punya semacam tanggung jawab itu ya untuk mencari nafkah, untuk support buat keluarga. Maksudnya aku pun juga, maksudnya di usia ini udah mulai mikir ke arah sana gitu. Karena walaupun memang mungkin aku masih bisa dibilang masih mencari jati diri kadang, walaupun kayak udah bikin konten-konten ini masih kadang tuh bingung gitu kayak sebenarnya ini mau dibawa kemana sih? Mungkin kelihatannya kayak di depan sesuatu hal yang kayak wah kayaknya udah fix nih udah fix bakal bikin konten ini sampai umur 50-60 tahun gitu. Nah, belum tentu kan. Jadi ibaratnya memang sesuatu hal yang kayak normal banget gitu buat teman-teman. I mean, aku rasa selama kita masih kuat, selama kita juga masih punya ide kreatif dan masih juga bisa berikan yang terbaik buat kita dan buat Tuhan juga. Aku merasa itu kita masih punya waktu gitu untuk mencari jati diri itu. Dan untuk mencari uang dan suatu hal yang berhubungan dengan kayak kekayaan itu menurut aku memang kadang keliru ya. Kita sebagai laki-laki kadang udah terlalu fokus ya untuk berlebihan cari uang itu, padahal mungkin kita udah merasa berkecukupan tapi malah jadi berlebihan. Dan itu pun aku melihat kayak ada banyak efek juga maksudnya bukan ke pribadi doang, tapi ke keluarga, ke temen gitu. Ada juga kayak, misalkan temen aku ada yang lagi in a relationship gitu ya, itu bisa tiba-tiba karena terlalu fokus untuk cari uang, itu prioritasnya berubah. Dari awal udah pacaran ini, dia udah kayak oke, gue udah punya cewek, gue udah nembak, gue udah
mempunyai dia gitu. Tapi ternyata berjalannya waktu dia malah fokusnya untuk cari duit, cewek ini mulai prioritasnya berubah gitu. Jadi ibaratnya si cewek ini agak dikekang gitu loh. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, ibaratnya udah punya milik si cowok, tapi karena si cowok ini fokus cari duit, jadi attention dia berubah. Dan itu membuat si cewek itu jadinya lebih kayak gak tahu dan gak bisa ngapa-ngapain karena dia di fase bener-bener ya dikurung gitu. Nah itu menurut aku yang juga keliru gitu sebagai cowok kadang ya. Memang penting juga gitu untuk cari uang, tapi juga kita harus berikan waktu, energi juga kepada pasangan gitu sebagai cowok ya. Apalagi mungkin teman-teman di sini yang udah punya pacar, penting juga untuk kasih attention juga ke ceweknya, jangan lupa. Karena cewek itu juga, aku sih juga sekarang ya lagi pelajarin soal love language nih. Itu kayak penting banget sih buat cewek-cewek ya. Setuju gak guys, ini yang cewek-cewek. Ada cewek-cewek kebetulan di sini. Bener gak love language itu penting? Loh, kalian nih. Cewek-cewek gimana? Cewek-cewek gimana? Cewek-cewek? Kalau setuju kasih jempol. Oke, setuju. Oh ini juga ada. Setuju juga. Thanks. Jadi aku rasa kadang cowok keliru ke sana. Penting juga kita harus memahami apa yang menjadi kebutuhan sang perempuan gitu ya. Karena ada yang mungkin kalau cowok yang punya banyak uang ngeliat cewek itu dengan cara ngasih barang, itu suatu hal yang dia udah kayak seneng gitu. Oh, gue kasih aja dia jam mewah, atau gue kasih aja dia tas mewah, atau mungkin makan enak gitu, makan sushi, terus kayak all you can eat lah, atau apapun itu. Tapi mungkin si cewek itu love language receiving gifts-nya itu bukan di atas gitu, bukan nomor satu, malah mungkin paling bawah. Tapi ternyata dia punya love language adalah mungkin quality time. Nah, si cowok ini mungkin cari duit, gak punya quality time, gak punya waktu, mau gak mau si cewek ini merasa gak diperhatikan gitu. Walaupun cowoknya ngasih banyak banget barang gitu. Itu aku rasa yang menurut aku sebagai cowok-cowok mulai coba dipelajarin gitu, pelan-pelan. Mungkin mulai dari kita sebagai laki-laki nih, mulai tahu gitu apa love language kita. Itu menurut aku juga satu hal yang bisa dipelajarin. Tapi mungkin nanti soal teologi tubuh bisa lebih ke Bro Rico ya. Ini mungkin secara umum nih yang aku mungkin tahu dan aku juga pelajarin. Bisa coba belajar soal itu. Oke. Thank you Matteo. Tadi aku rasa banyak share juga. Cuman ada lagi nggak kira-kira experience yang related kamu tuh sampai menggadaikan semua, menukarkan semua hanya untuk getting misalnya result investasi yang lebih cepat misalnya gitu. Apakah do you have any experience on that sebelum kita ke Koriko? Oke. Gue jadi keinget lagi cerita dulu lagi. Jadi di sini ada yang cowok-cowok main investasi gak di sekarang masih main ya? Nah investasi ini kan memang sekarang ada banyak ya. Aku pun masih pemula sejujurnya. Jadi maksudnya dengan kayak tawaran misalkan cuma masukin 10 juta tiba-tiba bisa berapa hari langsung 100 juta. Lah langsung lah sebagai anak muda gitu kan, wah ini cara cepet gue bisa kaya gitu kan, gue bisa nanti bisa udah kebayang nih, wah buyar gitu, kemana-mana pikirannya gitu. Aku inget banget dulu pas kayaknya aku masih kuliah deh, itu dulu aku pernah sama mantanku ya, udah mantan sekarang. Nah mantanku ini bapaknya nawarin, kamu mau gak, om lagi main nih, semoga omnya gak ada di sini ya. Om lagi main nih, namanya robot trading. Tahu ya? Ya yang ngangguk nih tahu nih pengalaman kayaknya. Dia bilang nih, kalau kamu masukin cuma 3 juta aja, itu om udah dapet sampai 50 juta gitu. Gue kayak, oh segampang itu ya om? Iya cuma naruh doang. Karena gue merasa kayak, oh ini calon mertua, gue kayak, oh iya kayaknya legit gitu. Begonya gue sama ngajak adek gue. Kayak, dek, ini bisa cepet loh. Lu naruh 1,5, gue 1,5, mau gak gitu. Oke gas, masukin. Gue inget banget tuh bulan Agustus. Tahun berapa ya? Kayak 2020 atau 2019 gitu, umuran segitu. Nah, masukin berapa hari gue liat tuh naik. Asik banget, dari 3,5 ke 5 juta. Gue kayak, gampang banget. Kayak rasanya tuh effortless banget, cari duit tuh gampang. Baru seminggu, gue mau buka aplikasinya, tiba-tiba udah nge-crash, udah gak ada. Terus gue katanya, om ini gimana om? Terus dia juga diem, lucunya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak dia minta maaf di situ, terus gue kayak oke. Terus gue kayak kaget gitu. Ternyata mencari duit secara cepat yang seperti itu sama calon mertua ternyata juga nggak legit ya. Terus lu putusin langsung? Nggak langsung. Tapi gue udah nggak lanjut lama dia intinya gitu ya.
Oke. I think that, funny story tapi mungkin kalau mau disimpulkan secara singkat, greedy mungkin buat semua orang bisa. Cuman karena ini kita membahasnya tentang cowok, saya rasa ada beberapa hal yang spesifik dialami atau dirasakan oleh cowok-cowok. Betul nggak, Koriko? Gimana kok untuk topik spesifik about tentang cowok ini, bagaimana dia sebagai provider tapi ujung-ujungnya kebablasan sampai menukarkan value identitinya dia. Ya, sebetulnya by nature kerja cari uang nggak salah, ya kan ya. Kita butuh uang buat hidup gitu. Kita Kejadian bab 1 tuh Tuhan bilang kepada manusia, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara. Tuhan juga bilang, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi, segala pohon-pohonan, itulah menjadi makananmu, dan sebagainya gitu. Artinya memang manusia itu dikasih tanggung jawab sama Tuhan untuk menguasai dunia ini, mengusahakan dunia ini sehingga menjadi berkat dan kesejahteraan bagi orang banyak. Di dalamnya pasti ada unsur uang yang perlu dikelola, uang yang perlu diinvest dan sebagainya. Jadi nggak ada masalah sama uang. Nggak ada masalah dengan manusia kerja keras, cari uang supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Bahkan baik. Yang jadi masalah adalah kitab suci bilang cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Karena pada akhirnya iblis tuh pinter gitu loh. Manusia tuh ditipu lewat berbagai propaganda dunia sehingga bukannya dia mencintai keluarganya sehingga dia cari uang demi keluarganya, tapi dia jadinya mencintai uang. Sehingga yang ada adalah dia mengorbankan keluarganya demi uang. Contohnya apa? Kita di komunitas banyak pelayanan ke orang muda gitu misalnya. Dan banyak banget anak-anak muda itu ya, dari kita bawain retreat gitu ya buat orang-orang muda gitu, remaja gitu ya. Dan mereka tuh kalau lagi sesi doa, lagi retreat itu mereka bisa nangis-nangis. Dan waktu kita ngobrol sama mereka di kelar tuh dia tuh bisa nangis-nangis dan bilang gini, aku tuh gak minta uang dari papi mami, aku tuh butuh waktu mereka gitu loh. So kita lihat bahwa orang tuanya berpikir gue cari duit buat anak gue. Tanpa dia sadar, dia lebih mencintai uang daripada anaknya. Karena kemudian anaknya jadi menderita karena orang tuanya lebih memprioritaskan uang daripada anaknya. So iblis tuh tricky banget gitu loh. Dan dia gampang banget shifting cara pikir kita. Sehingga kita dengan mudahnya menggunakan excuse, ini kan demi kebaikan. Demi ini, demi itu. Padahal kalau kita mau jujur, tanpa sadar kita udah mulai bergeser. Sehingga dari yang tadinya mungkin intensinya baik, we've gone so far sampai ke titik di mana tanpa kita sadar uang jadi identitas kita. Sehingga kalau gue nggak punya cukup uang, gue rasanya not good enough. Apalagi kalau ketemu reuni sama teman-teman SMA, kuliah, dan kita ngelihat yang lain, kok udah lebih oke. Kok dia udah jadi director, kok dia udah jadi investor, sementara gue masih begini-begini aja gitu. Nah, dan ini memang tricky gitu. Jadi kalau kita lihat situasi yang kayak gitu hari ini, ya memang ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita yang harus kita hadapin. So kalau kita lagi melayani orang muda dan sebagainya gitu, kalau kita dihadapkan pada situasi gini, apa yang kita bilang? Yang kita bilang ya sebetulnya pertama-tama kan gini ya, identitas kita itu kan jelas ya. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi identitas kita, harkat dan martabat kita terletak pada kenyataan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Titik. Tapi kan ini bukan sesuatu yang serta-merta, kalau gue udah tahu itu, maka solve the problem. Gue nggak jadi minder lagi kalau ketemu teman-teman gue yang rasanya financially udah jauh lebih sukses daripada gue gitu misalnya. Nggak begitu. So gimana caranya supaya kita nggak meletakkan harkat dan martabat harga diri kita pada uang? Ya pertama-tama hidup kita mau arahkan kemana? Orientasi hidup kita mau bawa kemana? Selama kita bilangnya maunya melekat pada Tuhan yang menciptakan aku baik. Tapi hidupku tidak aku arahkan kepada Tuhan. Hidupku aku arahkan kepada uang terus-menerus. Iya nggak guna. Maka salah satu kutipan dari teologi tubuh tuh Yohanes Paulus II bilang begini. Christian ethos is characterized by a transformation of the human person's conscience and attitudes such as to express and realize the value of the body and sex according to the Creator's
original plan. Maksudnya gini, jadi Christian ethos itu yang dimaksud dengan ethos itu adalah orientasi hati kita. Orientasi hati kita tuh akan menentukan arah hidup kita mau kemana. Nah, Christian ethos artinya arah hidup kekristenan kita, itu karakternya itu adalah terletak pada perubahan hidup kita yang terletak pada hati nurani dan sikap, sehingga kita bisa mengungkapkan nilai hidup kita itu sesuai dengan tubuh dan seksualitas kita seturut the creator's original plan. Dengan kata lain dia mau bilang begini nih bahasa sederhananya. Yang cowok jadilah lebih cowok lagi sesuai dengan tujuan Tuhan. Yang cewek jadilah semakin cewek sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah sekarang ada dua nih yang mesti kita pursue. Kita pursue ini atau kita pursue uang doang. Nah kalau hidup kita, waktu kita nggak mau luangkan buat pursue Christian aspek ini dengan cara misalnya berkomunitas, Bible sharing, sama teman-teman dan sebagainya. Kan kalau John Maxwell kan bilang kan, dia bilang gue bisa tahu hidup lo 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, lo kasih tahu gue aja sekarang 5 buku yang lo baca sama 5 orang yang ada di sekitar lo. Nah kalau lo setiap hari ada di antara orang-orang yang kerjanya cuma cari duit dan pursue duit terus, dan yang lo baca cuma how to make money fast, ya gimana lo bisa menemukan harkat dan martabat dan nilai diri lo di dalam Tuhan? Ya pasti lo menemukan nilai lo hanya di dalam uang. Jadi kalau kita mau harkat dan martabat hidup kita nggak melekat pada uang, ini bukan masalah soal knowledge. Ini masalah soal orientasi hati dan orientasi hidup yang perlu berubah. Sehingga dengan demikian kalau berubah, nanti lama-kelamaan waktu kita build relationship sama Tuhan, hati kita tuh makin lama tuh makin penuh dengan cinta Tuhan. Waktu hati kita makin lama makin penuh dengan cinta Tuhan, orientasi hidup kita itu jadinya mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Apakah itu bikin gue jadi berhenti cari duit? Enggak. Gue akan tetap cari duit. Tetapi gue cari duit supaya duit itu jadi sarana untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Bukan duit yang jadi tujuannya supaya status gue lebih lebih stabil, lebih solid, lebih dipandang, lebih fulfill dan sebagainya. Maka bicara soal identitas kita melekat pada apa, itu bukan sesederhana itu. Karena untuk kita melepaskan diri dari harkat dan martabat nilai yang melekat pada uang, itu butuh orientasi hati dan orientasi hidup yang berubah dari uang ke Tuhan. Dan ini memang kompetisi yang paling sengit, bro. Makanya Yesus bilang, orang gak bisa mengabdi pada Tuhan dan iblis. Enggak, Yesus gak bilang iblis. Yesus bilangnya Tuhan dan Mamon. Mamon itu dewa uang. Kenapa? Karena Tuhan tahu the biggest competition di dalam hidup kita itu bukan antara Tuhan dan iblis, tapi antara Tuhan dan uang. Maka ini soal orientasi hidup kita. Mau dibawa kemana, orientasi itu akan menentukan pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Wow. Gimana Mateo? Bagus banget. I think answering banyak hal. Tadi Koriko ada ngomong, sebenarnya akar permasalahannya tadi disebutkan di awal, cinta akan uang. And then di terakhir-terakhirnya membahas tentang orientasi hidup seharusnya seperti apa. Jadi saya rasa jadi semoga cowok-cowok yang di sini agak tertampar ya, karena I think pentingnya kita diskusi karena mau meluruskan lagi sebetulnya apakah betul yang kita pahami, yang kita alami sekarang, yang kita nilai sebagai sesuatu yang benar. Padahal tadi dari Koriko sendiri udah menyebutkan dengan sangat gamblang bagaimana seharusnya kita sebagai cowok dan kaitannya dengan kita sebagai provider. Jangan sampai identity kita ditukar dengan seberapa uang yang kita bisa dapatkan, posisi kita di company sebagai apa. Saya rasa itu sangat amat jelas sekali. Silahkan teman-teman cowok yang punya ada pertanyaan lagi, silahkan nanti kita coba bahas. Oke, sekarang yang nomor 2 nih. Yang nomor dua cukup menarik karena kalau tadi kita ngomong cowok dengan uang, yang nomor 2 adalah terkait cowok dengan relasi, in a relationship. Mungkin saya akan bacakan dulu beberapa data ya. Sebenarnya tadi kita juga udah bahas, ada
ada artikel judulnya kayak gini. Tren menikah terus menurun. 69,75% pemuda Indonesia masih melajang. Apa penyebabnya? Berapa persen bro? 69,75%. 70%. 70%. Jadi sebetulnya ini data yang sama kita juga dapat nggak cuma di Indonesia. Jadi di satu sisi, jadi secara gampang kita sampaikan bahwa sekarang banyak cowok-cowok yang jomblo atau memilih untuk tidak pursuing relationship. Jadi ya di sisi lain cewek sebetulnya berharap untuk lebih dipursue sama cowok juga. Jadi tapi karena hari ini kita membahas tentang cowok, saya rasa penting untuk melihat, mungkin teman-teman di sini nggak sadar bahwa ya that's mungkin perubahan dunia mungkin ya memang cowok-cowok emang begitu aja. Cuman mau understand dong dari, mungkin seperti biasa kita mulai dari Mateo dulu. Apakah punya experience yang sama bahwa Mateo sendiri atau teman-temannya yang merasa bahwa oh sekarang mengejar cewek itu is not something yang harus diperjuangkan as a cowok, atau ada pengalaman seperti itu sebelum nanti kita ke Koriko yang akan explaining sebetulnya ada apa sih dengan cowok-cowok sekarang, where are real men yang pada akhirnya menghasilkan 70% jomblo-jomblo di Indonesia. Silakan, Mateo. Maksudnya lu mempersalahkan 70% jomblo Indonesia karena cowok-cowok nggak ngejar ya? Iya. Tertampar banget nih. Tertampar. Oke, kita ngomong udah mulai lebih spicy nih, udah mulai lebih dalam nih menurut aku ya. Oke, disclaimer ini akan sedikit sensitif nih topiknya. Cuman ini ngomongin soal cowok dan menurut aku ini sangat relate, apalagi aku pun sebagai cowok juga ngalamin dulu ya. Kita ngomongin soal pornografi deh. Itu hal yang paling umum sama dunia zaman sekarang gitu. Mungkin pada zaman lu Bro Riko ya, kalau mau akses itu kan harus kayak ke toko majalah gitu ya. Bener kan? Gue nonton film soalnya di Idiots Maksudnya gitu. apa nih maksudnya? Gue gak tahu soalnya. Tapi aksesnya susah gitu kan, butuh effort gitu kan. Ke toko, ketemu orangnya, mau beli ini. Terus kayak dia kan butuh keberanian. Sekarang, dengan segampang buka HP, buka apa yang kita mau, langsung muncul gitu. Segampang itu dan kita bisa lakuin dimanapun, kapanpun. Jadi menurut aku itu salah satu penyebabnya juga kenapa salah satu alasannya cowok itu juga nggak berani untuk take action, untuk kayak berani untuk ngomong sama cewek karena merasa udah di zona nyaman itu, udah kayak ibaratnya gue udah punya akses nih untuk melihat apa yang gue mau, spek yang gue mau bisa gitu. Tinggal pilih aja gitu kan. Kita nggak usah ngomongin detail itu ya. Tapi intinya segampang itu loh. Maksudnya dengan kita melihat itu, ibarat kalau kita mau interact with real human tuh jadi suatu hal yang canggung, suatu hal yang kayak gak biasa. Karena kita udah seringnya langsung dapat instan, dan membuat cowok tuh jadinya gak punya keberanian lagi. Itu yang membuat aku jadi satu hal yang sangat disayangkan gitu. Dan jadi bokep mesti kembali ke toko buku nih bro, supaya cowok-cowok berani. Bener. Kalau bisa harus pakai berangkas gitu. Jadi aku rasa ibaratnya memang itu sebagai tantangan yang baik lagi ya. Gak cuman Tuhan dan uang, tapi juga Tuhan dan ini. Ini juga satu tantangan yang besar menurut aku. I think that's quite interesting karena selama ini tadi mungkin saya hanya membahas ujungnya aja kali ya. Cuman tadi yang seperti Mateo sampaikan, jangan-jangan itu happen karena porn addiction yang mungkin cowok-cowok merasa oh ini just between me and the porn star itself. Tapi gimana Koriko? Apakah memang ada hubungannya atau sebetulnya ini kita membahas topik yang jauh lebih besar, bagaimana akhirnya ended up dengan cowok-cowok yang nggak berani pursuing and kalau tadi bahasanya giving ya. Gimana? Iya bener sih bahwa banyak cowok-cowok tuh yang nggak pursue sekarang itu mungkin karena takut gitu ya. Tapi sedikit ngasih dasar gitu ya. Waktu Adam pertama kali diciptakan sama Tuhan, lalu kemudian ada Hawa. Adam kan kita tahu ceritanya lah ya. Adam dibuat tidur sama Tuhan, lalu kemudian pada saat tidur dari sampingnya Adam diambil, rusuk, dijadikan Hawa. Lalu kemudian setelah Hawa udah jadi, Adam baru bangun. Begitu Adam bangun, yang ngomong pertama kali Adam apa Hawa? Adam dulu.
inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. So cowok-cowok dipanggil untuk pursue, untuk initiate yang pertama kali. Begitu juga kalau kita membayangkan tadi tuh Efesus bab 5 gitu ya, suami dan istri itu seperti Kristus dan mempelainya. Siapa yang pursue siapa? Yesus meninggalkan kerajaannya di surga, turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia yang adalah mempelainya. Jadi kita lihat Tuhan tuh berkali-kali memperlihatkan bahwa panggilan jadi cowok adalah panggilan untuk pursue. Tapi kenyataannya memang kita lihat sekarang ada banyak latar belakang di dunia modern ini. Misalnya zaman dulu tuh misalnya kita ngomong ini kalau ada beberapa artikel tuh bagus tuh di Google kalau kita cari gitu ya. Jadi sebelum revolusi industri itu anak-anak itu orang tua itu biasanya kerja tuh di kebun, di sawah atau di laut gitu ya. Jadi anak-anak itu ikut bapaknya biasanya. Kalau anak cowok tuh diajak sama bapaknya, lalu pergi ke sawah atau ke hutan berburu gitu ya. Jadi anak ini punya role model, figur cowok yang lebih senior yang pursue sesuatu di dalam hidupnya. Dia belajar berburu, dia belajar bercocok tanam, dia ngelihat bagaimana bapaknya itu take initiative over so many things. Tapi begitu revolusi industri, orang mulai kerja di pabrik. Anak-anak cowok nggak lagi ngelihat figur bokap. Yang dia tinggal di rumah bersama nyokapnya. Maka yang dia lihat setiap kali adalah figur perempuan yang initiate. Figur perempuan yang bikin decision. Figur perempuan yang ambil risiko, figur perempuan terus-menerus. Dan apalagi kemudian waktu bapaknya juga mulai terjebak di dalam ngejar uang, bapaknya lembur terus sampai malam. Anak ini nggak pernah ngelihat figur cowok senior yang ambil risiko, yang fight, dia nggak pernah lihat. Yang dia lihat ambil risiko, yang dia lihat fight, itu nyokapnya. Maka kita mulai melihat, kemudian mulai bergerak nih. Culture dunia mulai shifting, kita mulai lihat cowok-cowok yang mulai nggak make decision. Cowok-cowok yang mulai nggak pursue. Cowok-cowok karena nggak ada role model di dalam hidupnya dia. Kita di pelayanan gitu misalnya ya, ada pertemuan orang muda gitu misalnya ya, lalu ada pendampingan gitu ya, kita minta cowok-cowok berani negur adik-adiknya kalau salah, atau teman-temannya kalau salah. Nggak ketemu, kita jarang banget. Susah banget nemu cowok yang berani negur, atau takut gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak punya pengalaman ditegur sama bokapnya di rumah dengan cara yang tegas tapi penuh kasih misalnya. Akibatnya cowok-cowok banyak yang nggak tahu gimana caranya untuk pursue karena dia nggak punya role model di dalam hidupnya dia. Nah ini challenging nih. Lalu misalnya ada beberapa background lain, gue share satu aja lagi. Kalau di IG tuh akhir-akhir ini suka ada muncul di feed tuh ya, hasil studi bahwa orang-orang, anak-anak yang di rumahnya itu do daily chores, kerjaan sehari-hari gitu ya, itu self esteemnya lebih bagus. Karena dia dikasih tanggung jawab, lalu dia kerjakan tanggung jawabnya dia, dan itu membangun good self esteem. Nah cowok-cowok yang di rumahnya gak dikasih tanggung jawab sama orang tuanya, yang dimanjain, self esteemnya jelek. Gak kebangun. Karena dia nggak terbiasa take responsibility, lalu melihat bahwa hasilnya baik, apalagi terus dipuji sama bapaknya. Kamu memang hebat gitu misalnya. Yang ada adalah chicken. Ketemu cewek nggak berani pursue. Takut ditolak, takut disalahpahamin, takutnya isunya bukan di ceweknya. Isunya adalah self esteemnya dia nggak develop well karena latar belakang keluarganya dia nggak mempersiapkan dia untuk menjadi cowok yang ready to fight the battle. Nah, kira-kira gitu dulu lah. Gue kasih beberapa take dulu aja, bro. Oke. Mungkin ya, waktunya udah habis, tapi boleh satu lagi nggak? Boleh ya, karena ini sebetulnya thank you tadi Matteo dan Koriko tadi kasih latar belakangnya. Tapi mungkin kalau boleh mau kaitkan dengan yang poin selanjutnya kali ya, kok ya, yang terkait. Karena bisa jadi tadi kalau Koriko sebutkan di rumah tidak pernah dilatih untuk responsibility, bener nggak sih kok? Jangan-jangan itu efeknya bukan tadi hanya nggak mau pursuing, tapi jangan-jangan efeknya jauh lebih gede ke karakter cowok sendiri yang jadinya mungkin pasif gitu. Jadi apakah
ini juga salah satu tren yang concerning dari cowok yang garis besarnya adalah cowok yang pasif dalam segi kehidupan. Tadi mungkin Koriko ngomong eh, cowok yang nggak ambil inisiatif. Jangankan itu, mungkin kalau kita minta ada yang mimpin doa, mungkin cowok-cowok juga Ya, juga 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 karena, jarang. karena di rumah yang doa nyokap terus, nggak pernah Nah, bokap. betul, betul. Rohani dianggap tanggung jawab perempuan. Nah, oke. Nah, I think that's a good point yang showing mungkin cowok-cowok jangan-jangan isunya jauh lebih gede dari itu. Isunya apa yang tadi Koriko sampaikan itu akhirnya implikasinya kemana-mana yang akhirnya jadi cowok yang pasif. Berapa banyak misalnya eh, cowok-cowok yang misalnya kita di komunitas, berapa banyak misalnya project yang kita tidak berjalan karena mungkin nggak ada cowok-cowok yang mau voluntarily untuk be the project leader for example. Atau misalnya di keluarga, for example mungkin ada juga kali ya di keluarga yang orang tuanya mungkin lagi bertengkar and then cowok did nothing. Mungkin mungkin that's some points yang mungkin kita akan bawa ke topik yang ketiga ini, kalau boleh. Tapi ya, tapi seperti biasa, gimana Matteo? Dari tadi, apakah kamu juga experience this atau kamu tiba-tiba kepikiran, oh, I have friend also yang kayak gini atau aku juga kayak gini. Kira-kira gimana? Tadi aku setuju banget sih pas Bro Eko ngomong kayak, ya iyalah orang di rumah yang doa mama, ya jadinya kayak gitu kan. Ya aku relate banget sih kok. Yang rohani tuh biasa figur mama gitu. Maksudnya aku juga sangat respect sama papaku, tapi yang benar-benar menumbuhkan itu lebih banyak ke mama gitu, karena kayak menunjukkan itu. Jadi aku pun juga mungkin, kayaknya tadi pas Bro Eko ngomong juga kayak karena papa pun juga kerja lembur, pergi, jadinya ibarat nggak punya figur bapak. Dan aku kayaknya pernah merasa di fase itu dulu pas masih SMP, SMA itu. Karena ibarat itu aku jadi kayak kalau mau beranikan diri tuh ada hal yang ditakutin karena kayak nggak punya self esteem itu yang aku merasa. Tapi puji Tuhan perlahan-lahan aku pun mulai shift gitu. Jadi nggak cuman lihat figur dari seorang bapak, tapi mungkin orang lain gitu yang bisa menggantikan gitu. Mungkin teman deket atau teman sepelayanan begitu ya. Jadi aku pun sekarang juga bersyukur banget dengan bikin konten-konten kayak gini. Di Majus Katolik juga punya apa namanya temen tuh circle-nya kayak gini nih. Jadi kalau Bro Eko nanya siapa circle gua, ya udah yang dulu lihat sekarang lah circle Lima gua. orang itu ya? Iya, 5 orang ini kan. Buku yang gue baca juga sekarang, gue juga baru baca buku dia yang tentang Sexy and Holy itu. Yang Itu ini bagus udah banget baca? by the way bukunya. Rekomen. Jadi menurut gue kita juga bisa nge-shift itu dengan kita sebagai cowok ngelihat figur yang kita pengen capai itu seperti apa gitu. Karena memang apa namanya, aku rasa orang tua kita tuh pasti ibarat udah kasih yang terbaik menurut versi mereka gitu. Tapi mungkin kita nggak melihatnya itu suatu hal yang baik atau yang kayak terbaik buat kita gitu. Mungkin aja sebelum papa mama kita tuh opa oma itu mungkin malah lebih buruk dari papa mama kita sekarang gitu. Dan itu kadang kita underestimate. Jadi aku rasa itu penting juga kita kayak ngelihat, oh kita bisa bersyukur ya mungkin papa mama sekarang udah lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Makanya kita sebagai anak muda sekarang, kita yang berubah lah, yang untuk selanjutnya untuk anak kita atau untuk generasi selanjutnya begitu. Oke, thank you, Mateo. Good point. Jadi mereka juga the first time becoming a parent juga, dan kita juga harus tadi aku suka yang terakhir. Yang penting kita gimana nantinya. Betul. Mungkin silahkan dari Koriko terkait yang topik spesifik ini kok. Iya, dulu gue pernah kenal ada satu orang muda yang struggle dengan kehidupan pernikahannya. Iya. Aman ya? Oke, aman. Ya kembali ke laptop. Kembali. Tunggu. Ini mesti ditaruh di mana supaya Ada yang bisa bantu teman-teman? kalau nggak bukan talks nih. Toki jadi. Oke, sorry teman-teman yang ada di Zoom. TOB thanks. TOB. Iya. Jadi dia tuh struggle. Jadi cowok nih, dia struggle sama married life-nya dia gitu ya, pernikahannya dia. Karena si istri tuh komplain, si cowok ini gak ada inisiatif, gak bisa bikin decision, gak bisa ini. Dan dia komplain misalnya gini, sederhana banget nih. Tiap kali kita mau pergi makan, aku tanya sama dia mau makan di mana, dia bilangnya terserah. Gitu ya. Nah terus gue ngobrol sama nih cowok nih,
Dan ini cowok nih cerita, waktu dia baru lulus kuliah, dan waktu dia mau kerja, dia kan mau beli baju nih kemeja, baju buat kerja gitu ya. Dia bilang dia berdiri di depan baju di toko warna biru sama warna merah itu dia sejam berdirinya. Nggak bisa bikin keputusan mau beli yang merah apa beli yang biru. Karena seumur hidupnya dia, beli baju pun ditentukan sama orang tuanya. Jadi gak heran dia pasif, dia nggak berani pursue cewek. Karena bukan cuma nggak berani pursue cewek, di banyak area dalam hidupnya dia pun dia seringkali pasif. Gitu. Jadi ya memang ini isu besar bukan cuma ada di area soal pursuing cewek, tapi juga secara umum dia menjadi cowok yang kurang ambil inisiatif, yang kurang mau fight, kurang mau pursue, dan durability-nya tuh pendek tuh, lama dikit give up. Berjuang panjang dikit, give up. Gitu. Jadi dia nggak endurance-nya tuh lebih pendek dan sebagainya. Ya itu memang situasi yang kita hadapin sehari-hari ini. Oke, ya mungkin tadi thank you Koriko dan Matteo udah banyak bahas. Sekarang mungkin kita boleh ya masuk ke pertanyaan dari Slido. Tapi mungkin karena kita mau appreciate buat teman-teman yang datang di sini, apakah ada teman-teman yang datang di sini yang penasaran? Yang cewek-cewek juga boleh nih, cewek-cewek juga ada yang merasa seperti apa nggak buat Mungkin cowok-cowok. pasangannya gitu Nah, ya. mungkin pasangannya. Apakah ada teman-teman yang di sini yang mau asking something atau berpendapat? Oh, silahkan. Ini gimana ya? Ada mic-nya atau gimana? Oh, nggak usah pakai mic. Oke. Oke, sebelumnya halo semuanya, shalom. Shalom. Salam kenal, aku Ray. Aku mau nanya, ini bukan buat aku sih, buat teman aku. Oke. Oh iya. Ya. Biasanya begitu sih ngomongnya. Gitu ya. Buat teman saya. Apa? Kita baik hati, kita bantuin teman kita. Gitu. Bener. Iya, makasih kok. Iya, jadi kan ini istilahnya ada cowok udah berelasi sama cewek gitu. Nah cuman kan biasa kan kalau cewek itu dicepet-cepetin kan, ayo kapan nikah gitu ya. Tapi ini udah relasi nih, sedangkan cowoknya kan generasi perintis ya. Sedangkan terkait yang tadi itu kan jadi ya pernikahan harus dari cowok gitu-gitu, belum lagi standar standar pernikahan sekarang kan mungkin beda ya sama dulu kayak gitu. Harus bikin ini, bikin itu gitu. Nah sedangkan misalnya si cowoknya juga masih butuh uang buat diputerin di pekerjaannya gitu-gitu. Nah kalau gimana ya? Jadi aku jadi pengen nanya karena cowoknya tuh jadi mempertanyakan ke dalam diri gitu. Apakah ini tuh cewek yang tepat? Atau dia nanya ke diri sendiri apakah aku udah siap menikah? Kayak gitu-gitu. Dalam arti dia pengen nikah tapi ya kan jadi kayak dari mana-mana gitu. Tertekannya tuh dari diri sendiri kan pasti ya gue juga pengen nikah gitu. Tapi ya jadi pertanyaannya tuh apakah dia harus ke ceweknya untuk ya udah aja gitu atau gimana pertanyaannya? Pertanyaannya ya point of view aja deh gitu. Gimana point of view? Oke, thank you. Tadi siapa namanya? Ray. Oke, thank you pertanyaannya. Kok mungkin ini related, aku nggak tahu apakah bisa dihubungkan dengan tadi tiga topik yang kita bahas, tapi terkait dengan sudah berpacaran, tapi tadi mungkin aku mau kalau boleh koreksi bukan pernikahan tapi resepsi pernikahan yang mahal gitu kan, yang banyak kan? Betul. Iya kan? Betul. Ya. Mungkin dari Koriko atau Matteo? Duluan bro. Matteo? Gue belum. Oke lah ya. Aku mungkin dari kayak apa yang aku tahu ya Bro Ray. Jadi aku memang sekarang lagi pacaran sama pacarku dan
masih baru lah, baru beberapa bulan ini. Tapi kita udah ngomongin soal itu. Kayak maksudnya ke depannya apakah memang nanti mau nikah tuh umur berapa dan sebagainya gitu. Dan kalau ngeliat kondisi temen lu ini yang ibaratnya dikebutin gitu ya, kayak akselerasi, ayo kapan nikah? Ayo gitu kan. Jadi antara cewek memotivasi atau cowoknya kena pressure banget gitu kan. Jadi aku ngeliat point of view-nya lebih ke kembali ke si ini sih, komunikasinya si cowok dan si cewek itu. Jadi aku rasa mungkin si cewek ini udah punya tujuannya tuh ternyata beda sama si cowok. Dan aku pun melihat kayak sebaiknya mungkin bisa mulai untuk kayak omongin soal itu dan melihat kayak pandangan mereka berdua gitu. Mungkin dari sisi cowok lagi mau fokus cari uangnya dulu dan memang merasa ibaratnya dia nih masih belum siap kan. Sedangkan cewek kayak udah pengen ngebut banget gitu. Karena kalau aku rasa udah kayak beda di situ, nanti ya ibaratnya kan kalau cinta kan ya kita harus memberi gitu ya, kita harus juga sacrifice gitu. Jadi kalau emang ibaratnya si cewek ini ngebut dan memang kayak mau secepatnya, aku rasa ada sisi egonya juga gitu. Yang ibaratnya kok bukannya saling mencintai kayak malah saling memanfaatkan gitu. Si ceweknya kayak karena cowoknya dapat duit kayak ayo cepetan kapan nikah, kapan nikah. Jadi aku kalau jadi ngeliat point of view itu bisa mulai dengan komunikasi dulu sih, ngomongin kayak tujuan hidup tuh mau kemana. Dan kalau memang gak cocok ya aku rasa harus juga konsultasi sama teman-teman yang udah pengalaman sih. Karena aku pun juga udah ngelakuin itu supaya aku pun yang belum menikah tuh juga dapat point of view yang udah menikah gitu, yang udah pengalaman dan dia bisa kasih point of view yang lebih tinggi gitu. Ibarat kita ngeliatnya cuma depan sini, tapi teman kita nih yang udah pengalaman lihatnya dari atas gitu. Dia ngeliat, oh ini tuh sebenarnya ada masalah yang mungkin harus digali lebih dalam gitu. Pentingnya juga untuk komunikasi sih, aku rasa begitu. Lanjut nih, Bro Riko. Thank you. Iya, Matteo tuh bring up very good point loh. Dan ini gue mau point out, ini penting banget buat cowok-cowok. To initiate difficult conversation. Cowok-cowok tuh banyak banget yang takut untuk memulai difficult conversation. Takut disalahpahamin, takut berantem, takut konflik, nanti jadi begini, nanti jadi begitu. Akhirnya dia jadi lumpuh dan dia diem. Dan buat cewek-cewek penting banget untuk ngelihat karena cowok-cowok yang biasanya takut untuk initiate difficult conversation itu nggak akan solve the problem overnight. Nanti sikap ini akan dia bawa terus masuk ke dalam pernikahan. Dan nanti kalau ada ada ketidaksepakatan dan sebagainya, nanti cowoknya juga diem lagi, nggak initiate difficult conversation lagi. Akhirnya nanti ada banyak masalah-masalah yang terpendam dan sebagainya. Jadi at this point si cowok mesti tahu apa yang dia mau, lalu initiate difficult conversation sama ceweknya. Dan dia mesti berani bilang, oke, kalau dari sisi gue, concern gue ini. Kenapa menurut gue misalnya married segera is not the best idea. Karena begini. Berani ngomong, berani utarain, dan mungkin cewek jadi kesel, jadi ribut. Ya, kalau dia jadi ribut, buat si cowok itu belajar mengatur intonasinya dia. Nanti married ya puluhan tahun dia bakalan harus belajar mengendalikan diri, men. Ya bolehlah dari lagi pacaran ini belajar mengendalikan diri. Sampai ke satu titik kalau misalnya pun nanti akhirnya ada perbedaan yang sangat prinsip dan gak bisa direkonsile, ya mungkin it's a good time untuk putus. Dan seringkali putus can be the best decision that you make. Karena mungkin itu artinya membuka rencana Tuhan yang lebih baik di dalam hidup kita. Setuju. Asik. Coba ada pengalaman apa bro? Boleh Jujur gue setuju banget. Ini gue kasih tambahan kali ya, boleh ya? Ini gue setuju banget. Jadi kita balik lagi ya, kita ngomongin si mantan ini ya. Gue tuh sama mantan ini tuh 4 tahun, bayangin. Dan gue dulu tuh, balik lagi gue di masa memang gak berani untuk, kata Bro Riko ya, initiate difficult conversation. Setiap kali kayak misalkan ada suatu hal yang kayak agak tegang, gue tuh langsung kayak melemah gitu, langsung mundur deh pelan-pelan gitu. Karena kayak takutnya ada suatu gitu kan. Karena gue merasa waktu itu gue sama mantan gue ini kayaknya udah oke, udah Katolik, dia juga pinter, terus juga oke untuk kayak lukisnya. Jadi kayak gue merasa kalau gue berantem, kayak nanti bakal putus dan gue kayak pikir, gue bisa gak dapet cewek kayak dia gitu. Tapi robot trading itu udah bikin lu kehilangan. Itu udah red flag sih menurut gue ya. Jadi memang pernah tuh gue di fase 4 tahun itu
di zona nyaman. Gue merasa kayak ya udah kayaknya gue bakal fix sama dia deh. Udah 4 tahun pacaran. Kalau 4 tahun putus, amsyong gue gitu kan. Udah ngeluarin duit banyak 4 tahun kan. Sayang gitu kan, beneran kayak robot trading, hilang beneran 4 tahun tuh. Jadi tadi kata Koreko kan, siapa tahu putus itu bisa jadi menjadi the best decision of your life dari Tuhan. Dan aku setuju. Puji Tuhan sekarang udah dapet relasi yang jauh lebih bagus, lebih matang. Juga pasanganku ini juga orang yang aktif banget di kegiatan rohani gitu. Karena aku juga nggak punya kesamaan prinsip sama mantan gue gitu. Waktu itu gue melihat dia Katolik nih. Tapi ternyata dia nggak aktif dan dia nggak mau gitu, nggak membuka hati. Sedangkan gue orangnya yang mulai ekstrovert gini, yang dari malu-malu jadi malu-maluin. Kayak nabrak nih. Lama-lama gue udah mulai capek juga nih gue kalau gue nahan mulu. Gue harus benar-benar ngomong. Makanya gue bilang tadi perlu konsultasi. Gue bahkan konsul sama suster loh. Maksudnya gue sebagai anak muda ke suster gitu. Gue kayak juga gak expect ternyata membantu gitu. Dari orang yang awam yang mungkin jauh lebih tua dari kita yang punya banyak pengalaman gitu. So iya dari prinsip itu kalau udah nggak sama, it might be something from God yang bisa ngasih tahu. Maybe it's time to leave now gitu. Daripada live later or never leave, jadinya hell for the rest of your life gitu. Aku begitu. Thank you. Asik. Anjas. Semoga membantu buat temennya. Membantu buat Temennya. Ya, starting a difficult conversation tadi jangan-jangan ada pressure yang dibuat sendiri yang padahal kalau diomongin sebetulnya nggak ada juga gitu. Benar. Oke, thank you Ray pertanyaannya. Semoga temennya bisa mendapat. Good jawaban. question. Oke, sekarang kita masuk ke Slido. Thank you sekali lagi teman-teman buat yang sudah masuk dan vote juga. Boleh ya kali kita sharing question yang paling banyak di vote. Tapi by the way ini ada pertanyaan buat wanita juga. Mungkin sekalian promosi teman-teman jangan khawatir yang wanita, yang cewek. Kita akan ada sesi yang khusus membahas tentang wanita, cewek di di bulan depan. Nanti kita akan share pengumumannya. Jadi hari ini kita memang mau banyak kupas tentang laki saja. Oke, pertanyaannya gini, ada saran nggak ya kalau kita sekarang takut buat berteman lagi dengan perempuan karena takut dikecewain lagi. Ditambah sekarang pergaulan juga nggak banyak, gitu. Aku nggak tahu nih, kira-kira ya. Mungkin dari Mateo kira-kira. Oke. Baik lagi, tadi Bu Rego sempat ngomong pentingnya berkomunitas. Aku tuh pernah pas di masa-masa kuliah, itu kampus tuh nggak ada kegiatan rohani atau Katolik. Jadi kayak ibaratnya aku udah yang SMA sempet naik, turun lagi gitu. Jadi nggak punya teman Katolik, jadi kayak mau cari pasangan tuh jadi susah gitu kan. Nah kembali lagi, puji Tuhan pas COVID tuh muncul lagi kayak ada komunitas online, aku pun mulai ikut pelan-pelan di situ. Dan itu membantu aku pun juga mulai kembali lagi ke jalan Tuhan sekalian ketemu teman-teman baru. Tujuannya cari teman dulu ya, bukan langsung cari pacar ya. Karena kalau tujuan cari pacar jadinya kita terlalu fokus untuk berelasi mungkin kita belum siap gitu. Ataupun dia juga belum siap. Karena ini kan suatu hal yang dua pihak yang harus sepakat gitu ya. Bukan yang satu orang doang gitu. Jadi penting juga kalau memang kita, kalau udah putus pasti memang heartbreak ya. Tapi jangan kelamaan juga gitu. Harus move on. Mungkin dia udah move on, lu belum. Ya ini saatnya lu juga move on. Pentingnya kita juga komunitas. Nah makanya komunitas mungkin di paroki atau mungkin satunya di sini di DC. Itu membantu juga gitu buat kita ketemu teman baru, koneksi baru yang seiman. Maksudnya secara prinsip aja tuh udah sama gitu, udah Katolik, udah aktif juga, punya pandangan yang baik tentang gereja Katolik kah. Itu kan jadi suatu hal yang fondasi yang bagus gitu. Daripada benar-benar kita nggak kenal nih orang, dia punya background tuh seperti apa, random banget. Kita nggak tahu tiba-tiba muncul suatu hal yang kita shock gitu kan. Jadi aku rasa memang itu kembali lagi cowok harus berani initiate risk juga untuk ngambil resiko, untuk coba. Maksudnya Tuhan aja turun ke dunia juga ngambil resiko yang sangat amat besar loh. Maksudnya kita sebagai manusia kenapa nggak berani untuk coba? Ya udah ketemu teman baru kok, nggak bakal digigit juga kok, nggak bakal dimaki-maki orang teman ketemu teman ya sudah gitu kan. I mean aku juga punya konsep kayak strangers itu adalah teman yang kita belum kenal gitu. Jadi ya mulai aja gitu dengan kita kasih good body language, kasih senyuman kah, kasih suatu hal yang baik untuk kasih first impression juga. Di situ kan lama-lama jadi build trust, orang jadi pengen makin kenal sama kita dan kita pun juga lama-lama makin pede untuk ngomong sama orang gitu. Bukan jadi beban lagi tapi jadi suatu hal yang kayak
gue pengen kenal lagi ya sama orang lain gitu. Aku rasa memang harus berani coba, nanti lama-lama akan bikin momentum itu untuk lama-lama udah biasa gitu. Kayak aku juga untuk ya masih kadang belum, tapi sekarang pelan-pelan udah mulai lebih mendingan lah. Sip. Gitu. Thank you banget Mateo. Tadi sebelum ke tadi berani coba, tadi kamu emphasizing pentingnya berkomunitas. I think that's a good point also. Mungkin boleh dari Koriko ada yang ya. Kalau gue suka dari temen itu strangers yang kita belum kenal. Atau bisa juga istri yang kita belum pacarin. Wis, sedap. Iya, jadi takut buat berteman lagi gitu ya dengan perempuan ya. Iya, luka is real gitu. Tapi orang yang mencintai itu selalu orang yang ambil risiko untuk dilukai. Nggak ada orang yang mau mencintai dan senang-senang terus gitu. Bahkan Mother Teresa tuh bilang begini, love to be real, it must hurt. Karena kalau kita mencintai orang itu, kita willing untuk sacrifice demi kebaikan orang itu. Dan sacrifice is painful gitu. Maka dalam konteks itu, saya akan kasih encouragement buat penanya ini atau buat temannya dia. Dekatkan dirimu pada Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan luka-lukamu, lalu beranikan dirimu untuk menjalin relasi lagi dengan orang lain. Kasih ruang buat Tuhan untuk nunjukin bahwa Dia sanggup menyembuhkan kita dan Dia sanggup memampukan kita untuk move on. Bukan cuma kasih ruang buat dirimu sendiri, kasih ruang buat Tuhan untuk memperlihatkan bahwa He is able to heal you. Okay? Lalu ditambah sekarang pergaulan juga nggak banyak. Ya banyakin. Udah paling gampang itu. Nih gue suka, akhir-akhir ini gue suka ngomong sama teman-teman gue suka ngomong begini. Orang suka bilang sama gue gini, gue nih tipenya begini, gue nih tipenya begitu. Gue selalu bilang begini sama orang-orang. Ya kalau tipe lo nggak bener ya lo ganti tipe lo. Bener nggak? Gue tipenya nih males, gue tipenya nih mager di rumah. Ya kalau lo udah lulus kuliah dan tipe lo males, lo ganti tipe lo kerja cari duit. Gue tipenya tuh males ngomong sama orang. Ya lo kalau kerja di company lo jadi sales, lo ganti tipe lo, beranikan diri lo ngomong sama orang. Bener gak? Jadi kalau kamu tipe orang yang pergaulannya gak banyak, ganti. Tambahin pergaulan lo. Kenapa? Karena kalau kerjaan lo cuma nonton Netflix dan ke toilet, itu ya kemungkinan lo ketemu sama calon pasangan hidup lo antara ruang tamu di depan TV dan toilet, itu kemungkinannya kecil banget bro. Jadi supaya menambah besar kemungkinannya, nontonlah di ruang tamu orang lain. Pergi ke rumah temen, hangout, berkomunitas lah, ketemu teman-teman OMK di paroki. Izin dulu ya, jangan lupa izin, jangan lupa lempem-lempem masuk. Iya, pergi retret di paroki. Orang suka bilang, oh tapi kan ke retret cari Tuhan, masa cari pasangan. Retret itu pertama-tama cari Tuhan, tapi kedua cari pasangan. Di mana lagi kalau mencari pasangan hidup yang bener kalau nggak di acara retret gereja, ya nggak? Jadi gue ketemu calon istri gue dulu waktu dalam perjalanan pergi retret. Wes. Yo guys, retret guys. Oke. Wah, I think ya tadi sangat menohok ya Koriko ya. Jadi jadi kalau pergaulannya nggak banyak, nggak ada alasan buat just stay in that position aja sih. Harus banyak life hack buat dapetin pergaulan. Contohnya komunitas. Ini kita sangat terbuka lebar hari ini. Yang kudos buat teman-teman dari Domus Cordis dan juga JP2 Youth yang memang kita bekerja sama untuk membuat acara ini. So itu aja udah ada 2 pilihan komunitas yang teman-teman bisa ikutin juga. Nanti kita akan share lebih lengkap kegiatannya ngapain aja. Oke, lumayan menarik nih pertanyaannya, tapi sepertinya ada yang dari yang datang yang mau tanya, silahkan. Ada yang mau tanya? Kita kasih kesempatan boleh buat nih, cewek sekarang ya. Hari ini Boleh, ya boleh. kali ini cewek, so Halo, Silakan. halo, selamat sore semuanya. Sore. Saya Sania. Mungkin pengen nanya tentang ada 2 pertanyaan sih kalau boleh.
Yang pertama, tadi kan Koriko sempat mention tentang kalau cowok itu kerjanya adalah lead, provide, and protect. Tapi what does it mean to provide when wife has the bigger portions of financial resources? Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin perlu lebih didetailin kok kayak sebenarnya specifically lead, provide, and protect itu seperti apa gitu nyatanya di realitinya. Karena kan kadang-kadang hidup nggak selalu black and white gitu kok. Banyak banget kondisi-kondisi yang apakah cowok harus lead terus, provide terus, protect terus gitu. Mungkin perlu lebih didetailin gitu sih kok. Dua. Oke, Terima kasih. thank you Sania pertanyaannya. Mungkin sebelum dijawab Koriko, mungkin sekaligus ada pertanyaan yang paling banyak di vote itu sebetulnya pertanyaannya judulnya wanita, cuman saya ubah dikit ya. Hubungannya tadi dengan pertanyaan Sania yang pertama adalah bagaimana pria bisa membangun hubungan yang sehat dengan wanita yang lebih kaya, kuat dan kompeten. Jadi saya rasa itu dua pertanyaan yang bisa kita gabungin di pertanyaannya yang nomor 1. Silakan Koriko nanti, Koriko yang akan jawab nanti. Matteo kalau kamu ada something to share juga feel free. Ini ada juga nih pertanyaan, apakah seorang wanita yang lebih kaya, kuat, dan kompeten bisa membangun hubungan sehat dengan pria yang lebih rendah dalam semua aspek? Nah itu tadi aku tweak pertanyaan dari segi cowok berarti. Lebih rendah dalam... Ukuran sepatu juga lebih rendah gitu ya, aduh, lebih kecil ukuran sepatunya. Ini pertanyaannya dari wanita atau dari pria ini? Kocak. Anonim ya. Ya, ya the idea of cowok itu perlu lead, provide, dan protect itu kan diambil sebetulnya dari Efesus bab 5, itu bicara tentang suami istri. Jadi suami itu harus menjadi seperti Kristus bagi jemaatnya. Istrinya, jadi suami dan istri itu mau menggambarkan Kristus dan mempelainya yaitu jemaat. Nah, bagaimana Kristus nge-lead kita? Dengan memberikan tujuan besar, memberikan vision, dengan memberikan tujuan yang jelas. Maka saya suka bilang begini nih, kalau misalnya saya jadi orang tua, punya anak perempuan, lalu anak perempuan saya pergi sama cowok gitu ya. Terus udah gitu pacarnya dia gitu misalnya, terus cowoknya datang gitu, sekali waktu datang dikenalin gitu ya. Begitu dikenalin, saya langsung tanya nih sama pacarnya anak perempuan saya, kamu udah investasi di robot trading ini belum? Saya langsung tanya, saya mau tanya gini sama nih anak cowok, hidup kamu rencananya mau dibawa kemana? Lalu saya mau dengerin, dia cerita hidupnya dia mau dibawa kemana gitu. Kalau dia nggak bisa jawab, kalau dia jawabannya nggak tahu, dia pulang, saya akan bilang sama anak perempuan saya, lu putusin aja dia. Kenapa? Ya dia aja hidupnya aja kagak tahu mau dibawa kemana. Gimana gue bisa percayain anak perempuan gue yang gue cintain ke cowok yang nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana? Jadi buat cowok-cowok mesti tahu hidupnya mau dibawa kemana. Gimana sih cowok-cowok lo membayangkan hidup lo 10-20 tahun dari sekarang? Karena kalau lo nggak tahu hidup lo 10-20 tahun dari sekarang lo mau apa, lo nggak akan pernah tahu lo cocok apa enggak sama cewek lo hari ini. Karena lo nggak bisa jelasin. Dan cewek lo juga nggak tahu, gue mau jalan sama dia terus nggak? Karena dia aja nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana. Maka dia perlu lead. Lead always relates to vision. Dia harus punya vision. Adam tuh dapat visi dari Tuhan untuk menaklukkan dunia, menguasai bumi dan sebagainya. Setelah dia dapat vision, dia dikasih tanggung jawab sama Tuhan. Maka bekerjalah, usahakanlah. Dan dia kerja kasih nama binatang kan, anjing, babi gitu kan, kerjanya kasih nama binatang, bener gak? Nah waktu dia udah punya vision, dan dia punya responsibility, baru Tuhan pertemukan dia dengan Hawa. Oke, sehingga dengan demikian dia perlu lead karena dia tahu dia mau dibawa kemana hidupnya dia. Lalu provide itu kan nggak cuma provide duit ya, duit termasuk, tetapi di dalamnya juga provide safe environment. Ada yang bilang begini, ada pepatah buat cowok-cowok, if you want your wife to be like an angel, then you have to make your home like a palace. Kenapa? Ya benar, itu tanggung jawabnya si suami gitu. Dia mesti provide gitu. Provide safe environment, provide guidance, provide, kalau Efesus bab 5 itu bilang, supaya suami-suami juga menguduskan istri dan anak-anaknya.
Maka gue sama bini gue tuh ya kalau misalnya diminta jadi saksi gitu ya, orang mau merit gitu ya, biasanya yang cowok ngomong sama gue, yang cewek ngomong sama istri gue. Yang gue tanya sama tuh cowok pertama-tama begini, what's your plan to sanctify your wives and your kids? Apa rencana lo untuk menyucikan istri dan anak-anak lo nanti? Karena kalau dia nggak tahu gimana caranya, apa planningnya untuk menguduskan istri dan anak-anaknya, gue akan bilang, lo belum siap buat merit bro, karena yang lo punya baru satu, duit. And money alone is not enough. Lo mesti belajar jadi cowok yang provide guidance supaya istri dan anak-anak lo bertumbuh di dalam Tuhan. Wujud praktisnya apa? Gue suka ngomong begini juga. Kalau gue punya anak perempuan, untung gue gak punya perempuan. Kalau gue punya anak perempuan dan dia datang pergi sama cowoknya gitu ya, gue suka bilang, atau enggak anak perempuan lah, cewek-cewek in general, gue suka bilang begini. Lo kalau pergi sama cowok lo, pergi makan di restoran, lo suruh cowok lo yang mimpin doa makan. Kalau dia mimpin doa makan aja gak mau, lo putusin aja dia. Kenapa? Karena nanti kalau lo udah menikah, tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada itu. Menguduskan lo dan anak-anak lo. Lah kalau doa makan aja dia kagak mau, selesai bro. Doa makan aja lo kagak mau. Yang segampang itu. Cuma berkati makanan, terima kasih Tuhan, berkati makanan ini agar menjadi kekuatan, kesehatan. Berkati semua orang juga yang menderita, supaya mereka juga berkati. Amin. Gak sampai semenit aja lo kagak mau. Gimana lo bisa menjadi provider yang menyediakan guidance supaya istri dan anak-anaknya hidup di dalam Tuhan. Tentu termasuk duit juga. Artinya dia harus cari duit. Tapi gimana kalau nanti dia udah cari duit, ternyata istrinya duitnya lebih banyak. Karena istrinya kerja di company, di industri yang make more money. Ya nggak apa-apa, istrinya make money lebih banyak nggak apa-apa. Itu tidak menghilangkan tanggung jawabnya dia untuk provide. Kan yang penting buat dia punya attitude, mau kerja keras, take responsibility untuk provide. Bahwa kemudian nanti Tuhan mendatangkan berkat, uang misalnya lewat dia 10 juta per bulan, lewat istrinya 15 juta per bulan, it doesn't matter. Tapi jangan gara-gara itu lu jadi malas kerja yang jadi cowok. Enggak, lu tetap harus kerja keras. Tapi berkat Tuhan bisa berikan lewat macam-macam. Lewat istri juga nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu. Lalu yang ketiga, protect. Protect yang paling penting adalah protect your wife from sin. Adam nggak protect Hawa dari dosa. Waktu digoda sama ular, kasih buah, suruh makan, dimakan sama Hawa. Padahal Adam ada di sebelahnya. Kenapa Adam gak jagain istrinya supaya jatuh ke dalam dosa? Enggak. Adam tenang-tenang aja, malah dikasih buahnya juga, diambil juga sama Adam, dimakan juga sama Adam. Adam tidak melindungi istrinya dari dosa. Dan ini ironis nih seringkali. Karena seringkali istri-istri yang lebih sering jagain supaya suaminya gak jatuh dalam dosa. Dan itu dosa yang dibawa dari sejak Adam dan Hawa. Tapi Yesus gak begitu. Yesus melindungi mempelainya dari dosa dengan cara dia mengajarkan apa yang benar bagi kita jemaatnya, mempelai, gereja, lalu dia bahkan mati di kayu salib supaya kita jemaatnya, mempelainya dibebaskan dari dosa. Maka wujudnya gimana? Ngajak istri, ngajak ceweknya ke gereja, pantang puasa, ajak baca kitab suci bareng, misalnya, protect, tapi juga termasuk kalau ceweknya digangguin sama orang lain, ya protect, jagain cewek lo. Tapi penting juga jagain cewek lo supaya cewek lo gak jatuh ke dalam dosa. Jangan elonya malahan yang ngajak cewek lo berdosa bersama-sama misalnya. Oke, so itu beberapa elemen-elemen praktis yang penting supaya cowok-cowok bisa menjalankan fungsi to lead, to provide, and to protect. Want to add something, Matteo? Aku sih ada satu cerita sih menarik ini. Jadi aku kan memang mungkin belum punya pengalaman itu ya. Cuman aku pernah melihat ada sosok suami istri dia udah pasutri. Dan aku tuh sangat respect sama dia karena si istri tuh memang kelihatannya lebih provide karena dia kerjanya di company Big Four. Terus juga di kerjanya tuh juga 9 to 5 segala macam. Nah suaminya tuh malah maksudnya dia nggak kerja full time gitu. Terus aku tanya kenapa Om kenapa nggak kerja sampai full time? Ternyata ada ceritanya di balik itu. Ternyata di provide-nya itu yang aku ngelihat si istri itu memang provide secara finansial, tapi siapa yang ngejaga dua cewek anak ini? Ternyata nggak ada. Nah, di masa itulah si bapak itulah yang menjadi pengganti providernya. Jadi pas masih kecil itu anak itu nggak hilang, ibaratnya nggak hilang sosok bapak atau ibunya. Jadi dia benar-benar luangin waktu, dia bahkan sacrifice pekerjaan bapaknya gitu, untuk supaya anaknya ini supaya punya si sosok seorang ayah juga gitu. Dan itu aku benar-benar kayak terbuka banget, ternyata providing is not only about money. Ternyata bisa juga dengan kehadiran seorang orang tua, terus juga dengan ya tadi yang bikin a safe palace in your home. Jadi aku melihat itu
jadi pelajaran juga buat aku gitu. So it's not everything about money gitu. Karena kalau punya uang tapi nggak bisa ngurus anak, nggak bisa bikin anak aman, kejadian KDRT di mana-mana di rumah itu kan juga ya nggak memenuhi keinginan dan apa ya peaceful at home gitu. Malah jadinya makin membuat neraka di rumah gitu. Walaupun uangnya banyak gitu. Jadi dari cerita simpel itu sih sebetulnya dengan apa namanya pengorbanan seorang suami, seorang ayah untuk bisa provide anaknya, malah sekarang si suami udah kerja lagi gitu karena anak-anaknya udah lebih besar, udah bisa lebih mandiri. Jadi kayak ya udah mereka kayak ibaratnya ya teamwork gitu. Saling support. Ya udah mungkin secara finansial aku si perempuan lebih tinggi gitu, tapi ya udah kita bisa bagi tugas nih, kamu lebih fokus untuk anak-anak, aku bisa buat uangnya. Habis itu kita gantian yuk. Aku bisa lihat jadi kayak memang 2 jadi 1 kan. Jadi aku rasa juga bank account-nya juga 2 jadi 1 sih. Kan sama-sama untuk provide keluarga gitu, bukan buat pribadi kan. Aku lihat sih gitu cerita yang menarik yang bisa diangkat. Tuh poin penting banget tuh. Bank account-nya jadi 1 tuh penting banget tuh. Karena seringkali tuh dalam hubungan tuh seakan-akan orang membandingkan gitu. Oh suaminya make segini, oh istrinya make segini. Kalau udah married tuh ya 2 jadi 1. Jadi berkat keuangan yang diterima istri itu adalah berkat bagi 2 jadi 1 ini. Berkat yang buat suami 2 jadi 1 ini. Jadi jangan sembunyi-sembunyian soal duit karena itu adalah berkat Tuhan bagi couple yang 2 sudah jadi 1 gitu ya. Itu good point tuh. Thank you, bro. Berarti harus gabung ya? Ya, milik bersama lah yang penting. Milik bersama Milik ya. Oke. Oke. Thank you Matteo dan Koriko. Semoga bisa menjawab tadi Sania. Waktu kita tinggal 5 menit, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ini aku balik ke slide lagi ya, Koriko dan Matteo. Kalau dilihat dari top votingnya, I think ini lumayan menarik karena ternyata ada juga banyak yang ngevote kaitannya buat, tadi mungkin kita banyak bahas atau semuanya membahas cowok-cowok yang nanti vocationnya adalah mau menikah. Tapi sepertinya ada juga yang bagaimana dengan mereka laki-laki yang punya panggilan untuk hidup selibat. Dan ternyata jangan-jangan yang ikut TOB Talk sore hari ini juga sepertinya juga ada yang pingin exploring that vocation kok. Kira-kira apakah mungkin secara singkat kita bisa explain what does it mean sebagai seorang cowok-cowok yang memilih untuk selibat. Tadi yang kita jelaskan kan lebih condong ke meskipun ada juga yang secara umum. Mungkin kita boleh explore ke arah situ secara singkat. Injil Matius itu kan Yesus bilang ada orang-orang yang dipanggil untuk selibat demi kerajaan Allah ya. Artinya ini penting nih. Bukan selibat demi financial comfort, bukan selibat demi comfortable life, bukan selibat karena menghindari the business of family life, bukan selibat karena sakit hati, nggak ada panggilan itu semuanya. Panggilan selibat itu hanya ada satu, selibat demi kerajaan Allah. Artinya dia merasa Tuhan memanggil dia untuk hidup tidak menikah karena hidupnya mau dipersembahkan memajukan kerajaan Allah. Bukan berarti dia harus kerja full time pelayanan, bisa jadi tetap kerja kantor, tetapi dia punya waktu luang lebih banyak di mana dia bisa berkarya jadi berkat bagi sesama. Jadi selibat bukan demi personal comfort. Kalau selibat demi personal comfort, it's never God's calling. God's calling itu yang selibat itu cuma ada satu option. Selibat demi kerajaan Allah. Oke. Nah kalau dia selibat demi kerajaan Allah, maka dia bisa melihat kerajaan Allah itu seakan-akan seperti kalau dalam konteks suami istri kan dia dipanggil untuk melayani istrinya. Tetapi kalau dalam konteks dia memilih untuk hidup selibat, maka dia mungkin Tuhan panggil dia untuk melayani orang banyak karena dia memilih untuk selibat demi kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah ini adalah sekian banyak orang yang mau dia layani di dalam hidupnya dia. Misalnya dia mendedikasikan dirinya dia untuk tujuan tertentu, misalnya karya bagi anak-anak terlantar, karya bagi macam-macam hal lah gitu misalnya. Tetapi artinya tetap selibat yang dia persembahkan demi kerajaan Allah. Sehingga selibaternya dia itu mau dia gunakan waktunya dia yang lebih luang, resources dia yang dia punya yang lebih banyak, mau dia abdikan, dia dedikasikan untuk kelompok yang lebih luas, kelompok yang lebih besar. Maka dengan demikian dia tetap mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan dan tetap menjadi berkat bagi sesama. Dan mungkin ada orang-orang yang dipanggil untuk menemukan sukacitanya di dalam selibat demi kerajaan Allah. Thank you. Tertarik, Bro? Aku rasa memang kadang kita cowok kayaknya punya template ya.
kalau hidup, kalau udah kerja, ya udah berarti cari istri gitu. Tapi ternyata sebenarnya di gereja Katolik tuh ada opsi lain gitu ya, menjadi selibat gitu. Dan aku rasa itu suatu hal yang memang jangan dihindarin karena kalau ibaratnya Tuhan udah memanggil untuk menjadi selibat, sejauh apa kita pergi pasti tarik lagi sama Tuhan gitu. Karena kita nggak bisa jauh-jauh, karena Tuhan udah menentukan kita ibaratnya ya menjadi selibat itu. Dan kalaupun merasakan hal itu, aku rasa bisa sebaiknya juga untuk ngobrol sama orang-orang yang udah punya pengalaman, mungkin ada di ambang-ambang itu dulu, atau mungkin yang udah ngejalanin selibat gitu. Itu bisa jadi hal yang kita ibaratnya, mungkin kalau ngomongin soal jadi imam ke teman kita, itu malah jadi kayak ejekan gitu, kayak wah jadi romo nih, calon-calon romo lu gitu. Menurut aku itu suatu hal yang kayak jadinya meredupkan gitu. Makanya pentingnya juga kita ngobrol sama orang yang tepat, dengan mungkin sama romo atau sama teman kita yang kita udah deket, yang benar-benar juga terbuka soal hal itu. Dan itu pun akan ngebantu kita juga gitu menentukan apakah kalau kita selibat itu memang menjadi tujuan hidup kita atau memang dalam pernikahan gitu. Karena ujung-ujungnya aku lihat tuh kalau nikah ataupun selibat itu juga kita juga melayani gitu. Bedanya kalau keluarga melayani dengan kita punya anak dan istri, kalau misalkan selibat ya melayani ya mungkin teman-teman, mungkin yang kayak sekarang nih Domus Kudus banyak banget yang dilayanin ya. Jadi aku rasa memang selibat itu jangan dihindarin guys. Jadi bisa coba diomongin dan siapa tahu memang kalau udah makin yakin pelan-pelan, gak usah buru-buru untuk langsung nentuin oke gue langsung selibat fix gitu. Ibaratnya sambil jalan juga gitu, apakah Tuhan juga ngasih tanda atau ngasih sebuah peristiwa yang lama-lama kita jadi lebih yakin gitu untuk mau hidup selibat atau menikah. Karena aku juga ngeliat gitu, banyak orang yang udah nikah malah bukannya makin bahagia, malah makin menderita gitu. Dibanding sama orang yang selibat, nggak juga kok orang selibat itu menderita atau sedih, malah mungkin malah lebih bahagia karena bisa melayani baik orang gitu. Jadi pentingnya untuk dapat point of view yang berbeda. Aku rasa gitu sih. Thank you Matteo, Koriko. I think tadi Koriko bring up a very good point terkait dengan, kalau kita kaitkan tadi dari 70% orang muda di Indonesia yang melajang, jangan-jangan ada yang memang terjebak di dalam status quo and not want to exploring entah itu dia mau menikah, entah dia mau pursuing relationship, atau dia mau selibat. Saya rasa itu juga poin yang sangat bagus. Thank you Koriko dan thank you tadi teman-teman yang tadi juga udah bertanya, karena hari ini kita topiknya cowok punya 2 primary vocation, which is menikah atau selibat. Jadi cewek juga punya primary vocation yang sama. Thank you Koriko dan Matteo. Mungkin karena waktunya sudah habis atau ada lagi? Oh, ada lagi pertanyaan? Silakan. Boleh ada mic. Ada tuh. Selamat sore. Sorry bro. Saya mau menanyakan tentang bagaimana cara kita menentukan, bukan menentukan sih, kayak menentukan ya, kayak menentukan ruang bagi diri kita sendiri di antara orang-orang sekeliling kita gitu, kayak memberi kita ruang, gimana ya? Kan ada batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar gitu ya, kayak misalnya nilai-nilai atau value gitu. Kayak misalnya kita mau jelasin ke orang tapi jelasinnya gimana secara tegas tapi tanpa menyinggung orang tersebut gitu, kayak secara apa ya, secara komunikasi asertif kali ya, itu. Sama satu lagi, gimana caranya menyeimbangkan kehidupan dunia dengan duniawi dengan rohani gitu. Ya. Pertanyaan pertama perlu diulang lagi atau sudah? Kayak intinya initiate difficult conversation deh kalau aku lihat. Benar gak bro? Cara untuk Yang initiate, pertanyaan nomor 1. cara kita untuk ngomong hal-hal yang sulit gitu supaya nggak nyinggung gitu ya. Iya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua tadi soal gimana seimbangin duniawi dan rohani gitu kan. Yes. Oke. Oh, sepertinya kamu mau jawab duluan. Kebayang. Silakan. Oke. Tadi sorry siapa namanya bro? Leo. Leo. Thank you. Leo. Thank you Leo. Namaku juga sebenarnya Leo, Jubileo. Nggak penting. Lanjut. Oke. Aku kalau ngelihat ya dari segi pertama cara initiate difficult conversation. Yang pertama
memang ibarat kita kalau lagi belajar, pas bayi pun kita pas belajar jalan aja kita pasti akan jatuh dan akan sakit gitu. Jadi itu pun juga berlaku sama ngomong hal-hal yang menyinggung gitu. Kalau memang kita benar-benar sayang, misalkan nih kita ngeliat ada teman kita yang mungkin dia punya baju tuh kurang cocok di apa namanya dia punya skin tone gitu. Terus kita merasa nih kayak lebih bagus pakai warna ini dan mayoritas orang ngomong begitu. Kalau misalkan kita nggak ngomong itu, mungkin dia kayak merasa itu udah fine buat dia. Tapi kalau memang kita kasih tahu, kayaknya lebih cocok pakai ini. Siapa tahu dia tuh sebenarnya juga belum pernah nyoba dan itu memang pasti menyakiti dia karena itu melawan apa yang dia suka gitu. So it's very normal gitu. Namanya juga manusia punya pendapat masing-masing gitu. Lu punya pendapat A, punya pendapat B, I mean it's very normal gitu. Tinggal kita apakah berani untuk coba dan berani untuk ngambil resikonya itu. Aku pun juga pernah di masa-masa yang kayak apa namanya buat salah ke pasangan, ke teman gitu. Dan itu membuat aku juga gak enak gitu, tersinggung gitu. Tapi sebenarnya aku sayang gitu, aku mau ngasih tahu kalau ini bisa membuat dia jadi lebih baik gitu. Jadi kembali lagi ke tujuannya, kalau emang kamu fokusnya emang untuk kebaikan, ya dilakuin gitu. Karena memang kamu tahu ini risk for doing it better in the future gitu. Jadi ibaratnya kamu udah lakuin hal yang terbaik, buat dia juga menjadi lebih baik gitu. Itu yang pertama. Terus soal yang cara menyeimbangkan duniawi sama rohani ya. Kembali lagi sih, tadi aku rasa yang penting adalah untuk berkomunitas. Itu akan membantu banget dengan contohnya ya ada kegiatan mungkin kumpul kayak, di sini ada komsel gitu kan ya. Ada komsel atau ibaratnya ada kegiatan OMK kah. Atau let's say mungkin ada teman kamu yang memang rohani banget, kamu mau sharing sama dia, itu something hal yang bisa kamu mulai gitu. Jadi dari situ mulai pelan-pelan, kayak ibaratnya diekspos sama kegiatan ini, jadi kita lebih mau yakin, lebih pengen coba. Lama-lama kita pun juga, ibarat kan kalau nggak ada rohani ini kita kan kosong ya. Nah makanya banyak orang tuh ngisinya dengan hal-hal duniawi gitu. Mungkin ke klub lah, atau ada yang main apa namanya nongki-nongki yang kita nggak ngerti ngapain, atau geng motor, atau gimana pun itulah. Aku rasa ya makanya dengan supaya ada isi rohani ini jadi seimbang gitu. Duniawinya mungkin untuk kerja aja, rohaninya nanti bisa untuk kegiatan sama OMK dan sebagainya. As simple as that sih. Yang penting willing to take the risk untuk coba melakukan hal yang baru. Karena when you seek something that is different, apa kayak seek discomfort, itu pasti sakit. Karena ibarat kamu di dalam satu bubble nih, terus kamu udah nyaman di sini ya. Terus di luar sana tuh satu hal yang mungkin kamu belum pernah tahu, tapi kamu rasa ini jadi lebih baik. Ibarat ini kaca, ya kamu kalau mau keluar ya harus dipecahin, dan itu sakit. Tapi pas when you get out of there, lo bakal nemuin kayak, wow, gue ternyata willing to take the risk dan puji Tuhan bisa mendapatkan hal yang jauh lebih bagus yang Tuhan udah siapin, tinggal kita aja yang ngelakuin gitu. Oke. Thank you. Kau ada mau nambahin? Tadi soal initiate difficult conversation, seringkali itu kan kita takut ya. Takut itu in most cases tuh mental block. In most cases yang kita takutin itu nggak terjadi. Jadi ya pertama-tama memberanikan diri lah untuk segala sesuatu yang pertama kali gitu ya. Kita mesti mengumpulkan segala keberanian dan ngomong gitu ya. And if the intention is right gitu ya, intensinya itu memang kasih gitu ya, bener gitu ya, kasih dan kebenaran gitu ya. Doalah minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku rahmat, keberanian untuk ngomongin ke orang ini gitu ya. Lalu ngomongin the best way untuk ngomongin adalah go straight to the point, jangan muter-muter. Karena muter-muter justru create misunderstanding. In most cases kita takut initiate difficult conversation karena takut konflik atau takut disalahpahami sama dia. Supaya nggak disalahpahami gimana caranya? Ya udah go straight to the point. Menurut gua gini, isunya begini, solusinya begini, rekomendasi gua gini, ngomong dengan intonasi yang dijaga, should be okay. Tapi selalu ada risiko dia sakit hati. It's okay. Selalu ada risiko itu dan kita nggak bisa eliminate risiko itu. Okay? Yang penting kalau memang intensinya baik dan itu kebenaran dilakukan karena mau mengasihi dia, it's okay. Itu tidak menghilangkan risiko di misunderstand sama orang. The risk is always there. Tapi cinta selalu berisiko. Kalau nggak mau ada risiko, jangan pernah mencintai. Quote of the day. Ya. Nah, sekarang soal bagaimana menyeimbangkan. Tadi sebelum kita sesi mulai baru ngobrol sama Alfon, gue baru bilang I don't believe in balance. Menyeimbangkan itu artinya ya, seimbang itu ya artinya ada timbangan. Kalau ini 50 gram, ini 50 gram. Emang kita mau
12 jam ngurusin rohani, 12 jam ngurusin duniawi. Enggak kan? So it's not about balance. Jadi selalu yang gue ngomong tadi, lu mau, do you want a balanced life or do you want a fulfilling life? Yang kita mau adalah fulfilling life. Maka pertanyaannya, siapa yang bisa atau apa yang bisa fulfill diri kita paling penuh? Santo siapa yang bilangnya? Gue lupa. Kita tuh manusia rohani, diciptakan untuk kekekalan. Ini good news, kita semua nih kekal. Kekal loh, lo sama gue nih ada selama-lamanya. Kita semua nih bakalan ada. Nggak ada titik di mana lu hilang, nggak. Kita nih semua kekal selama-lamanya. Cuma pertanyaannya cuma di mana? Di tempat yang smoking apa non-smoking? Bener kan? Cuma itu doang pilihannya. Tapi kita nih ada kekal selama-lamanya. So kita tuh diciptakan untuk kekekalan. Karena kita diciptakan untuk kekekalan, maka yang bisa fulfill diri kita hanya yang kekal. Yang nggak kekal, nggak akan bisa fulfill diri kita sepenuhnya. Yang nggak kekal itu apa? Uang, harta. Maka kita lihat orang punya duit banyak banget, tetap ada yang bunuh diri. Orang udah jadi tenar populer segimana, tetap bunuh diri misalnya. Karena semua yang ada di dunia ini nggak pernah bisa fulfill kita. Yang bisa fulfill kita hanya yang kekal. Dan yang kekal itu hanya Tuhan Yesus. Maka, bukan bagaimana dunia dan rohani ini balance, enggak. Yang rohani ini ngeset goal di dalam hidup kita. Yang duniawi ini perlu kita align, selaraskan supaya bisa sampai pada tujuan yang rohani. Karena yang rohani ini yang kekal, yang dunia ini nggak kekal. Kalau kita fokus hanya pada yang dunia ini cuma 70 tahun paling hidup kita, 80 tahun hidup kita. Tetapi setelah 8 tahun begitu kita lewat, meninggal, kita hidup kekal selama-lamanya. Orang bijak akan investasi 80 tahun di dunia ini untuk bisa yang kekal. Maka it's not about balance, it's about fulfilling. Dan yang bisa fulfill diri kita hanya pribadi Yesus. Waktu hidup kita align sama Yesus, semua yang ada di dunia ini nggak apa-apa, baik-baik aja. Mau have fun, mau kerja, mau ini, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya semuanya kita bawa agar hidup kita tetap memuliakan Yesus. Itu bro. Semoga menjawab. Kita berikan aplaus dulu buat Koriko, Matteo, dan semua teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya rasa itu that's our last question. Thank you teman-teman. We know bahwa banyak sekali pertanyaan di Slido yang kita terima. Cuman unfortunately emang kita nggak mungkin bisa bahas satu persatu. Tapi siapa tahu dengan baca buku ini bisa sedikit membantu ya Koriko. Atau pertanyaan di Slido bisa jadi konten di Teologi Tubuh atau di JP2 Youth. Yes, ya nanti kita akan bahas yang beberapa yang menarik juga. Oke, teman-teman. Thank you, sesi Q&A udah selesai. Kita lanjut ke sini ya dia. Oke, teman-teman kita seperti biasa kita meminta review dari teman-teman, pendapat, masukan untuk membantu kita untuk growing lebih baik lagi. Mungkin saya akan pause beberapa menit untuk teman-teman bisa scan this QR code and then filling out all of the questions yang ada di situ. Sebelumnya, thank you banget teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengisinya. Masukan teman-teman sangat berharga dan sangat kami pertimbangkan juga. Pertanyaan lucu-lucu. Kira-kira sudahkah? Atau boleh kita terus dulu ya teman-teman. Thank you. Tadi seperti kita sampaikan di depan bahwa acara ini bisa terselenggara berkat joint collaboration between komunitas John Paul II Youth Indonesia dengan komunitas The Muskordis, dan kita mau share apa sih itu komunitas JP2 Youth. So ini
penampilan dari kita, acara kita beberapa waktu yang lalu. Mungkin boleh di-share aja nextnya ada acara kita. Oh, nggak ada. Oke. So kita komunitas anak muda di Jakarta yang kita combining acara ada online dan offline. Kita setiap bulannya pasti akan bertemu kita juga ada misa bulanan di Pacific Place juga. So feel free buat teman-teman join dan khususnya bisa follow our Instagram and YouTube juga. Kita biasa ada upload juga our Bible study di dalam YouTube. Namun Instagram juga isinya semua activities kita. Kita happy untuk welcoming teman-teman baru yang mau belajar sama-sama mengenal Tuhan bareng-bareng komunitas. Seperti yang tadi disampaikan oleh Matteo juga, gimana caranya bisa kenal dengan orang banyak. Salah satu hasilnya. Oke, nextnya ini adalah komunitas Domus Cordis, inspiring young people to change the world in Christ. Kita komunitas anak muda juga yang pusatnya ada di Jakarta sini. Boleh nextnya apa ya? Nextnya informasi lebih lanjutnya ada beberapa karya pelayanan Domus Cordis yang bisa dilihat dalam berbagai macam channel sosial media. Domus Cordis, Let's Inspire, Krismapedia dan Teologi Tubuh. Teologi Tubuh yang hari ini kita banyak bahas. Semoga harapannya kita bisa mewartakan kebaikan dan kabar gembira tentang teologi tubuh, khususnya ajaran Yohanes Paulus II ke lebih banyak anak muda di Indonesia juga. Boleh next? Ya, ini adalah salah satu karya-karya dari teologi tubuh yang sudah dituangkan dalam bentuk tulisan. Tadi yang saya bawa ini adalah yang Where Are You Real Man, tapi sebetulnya ada 4 buku lainnya yang membahas mulai dari Sexy and Holy, The Anatomy of Relationship, kemudian ada juga yang pengalaman testimoni dari masing-masing yang sudah belajar TOB juga, dan ada yang khusus buat wanita, Wake Up Princess. So kalau mau beli teman-teman yang di online atau yang datang di site sini bisa langsung menghubungi teman-teman yang ada di belakang, mungkin bisa bisa tahu. Oke. Teman-teman ini juga kita share untuk teman-teman yang mau donasi untuk mendukung karya orang muda dalam bentuk sosial, pendidikan, dan pewartaan. Kita appreciate semua donasi yang diberikan. Feel free untuk menambahkan kode 009 untuk di akhir transfernya juga. Terima kasih buat kebaikan hati semuanya. Kemudian yes, ini yang tadi saya sampaikan, ini acara untuk, kalau hari ini buat cowok, ini buat cewek. Kalau hari ini tentang man up, ini tentang glow up. Ngobrolin image yang salah, insecurities, dan kebenaran cewek. Sabtu 24 Mei jam 3 di Wisma Argo Manunggal. Yang mau datang onsite, we'll be very happy untuk ketemu teman-teman secara langsung. Dan tolong disebarkan ke semua teman-teman yang merasa bisa terbantu oleh diskusi khusus cewek di tanggal 24 Mei 2025. Oke, kemudian, saya rasa udah. Saya rasa kita bisa tutup TOB Talks di sore hari ini. Namun sebelum menutup, mungkin boleh dong 1-2 kalimat closing statement dari Matteo dan Rico. Atau pesannya buat cowok-cowok di luar sana. Cowok-cowok semua yang mendengar, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai closing di acara kita sore hari ini? Siapa dulu? Ya Matteo dulu. Oke. Satu kalimat nih. Kata-kata hari ini. Cowok-cowok lebih baik mencoba daripada tidak mencoba. Kalau mencoba at least tahu, kalau nggak pernah mencoba, nggak pernah tahu bro. Thank you Matteo, kita berikan aplaus. Selanjutnya dari Koriko. Raise the bar by living out your life like Jesus. Jangan cuma hidup biasa-biasa aja, naikin standar hidup lo, hidup kayak Yesus. Thank you. Hidup kayak Yesus. Thank you semuanya, saya rasa itu
penutup dari acara kita sore hari ini. Thank you sekali lagi buat yang datang. Kita bisa ngobrol-ngobrol lanjut di depan juga. Ada kue pukis teman-teman, so bisa ngobrol tentang cowok dengan makan kue pukis. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you sekali lagi. Sampai jumpa di bulan berikutnya dan acara TOB Talks yang selanjutnya. Thank you semuanya. Bye-bye.